Shin berganti. Kini tampak suasana di dalam sekolah begitu tenang. Di tengah ketenangan itu, Dagon menyesuaikan letak kacamatanya dengan gerakan kecil namun penuh kewaspadaan. Tatapannya menyipit, seolah sedang menelusuri sesuatu yang mencurigakan. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, kenapa Minso memakai kacamata hari ini? Setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya bertanya, Minso, kacamatamu itu tidak ada kameranya kan? Pertanyaan itu membuat Minso tersentak. Ia terdiam sesaat, menatap Daegun dengan ekspresi bingung. Apa maksudmu kamera? Kenapa kamu berpikir begitu? Melihat reaksi polos Minso, Daegun sedikit menyesal atas kecurigaannya. Ia mencoba tersenyum walau terlihat dipaksakan. Aku cuma terlalu banyak nonton film mata-mata. Biasanya di film kacamata seperti itu bisa punya kamera tersembunyi. Minso mengerjap pelan lalu menjawab jujur. Dulu aku memang sering pakai kacamata. Nada suaranya berubah lembut, seperti sedang membuka lembaran masa lalu yang tak ingin diingat. Ia teringat satu kejadian lama, tentang seorang teman gemuk yang pernah menjadi korban perundungan. Saat itu seseorang mengunci bagian tengah kacamatanya dengan gembok kecil. Pelakunya Hojong. Dia memaksa temanku tetap memakai kacamata itu, lalu pergi membeli roti. Aku takut jadi target berikutnya. Jadi aku berhenti memakai kacamata dan beralih ke lensa kontak. Tatapannya kemudian beralih pada Daegun, matanya bergetar lembut. Tapi sejak kamu pindah ke sini, aku tidak takut lagi. Mendengar kata-kata itu, Daegun terdiam. Perasaannya bergejolak, antara tersentuh dan kesal. Tatapannya kemudian beralih ke arah Hojong, yang saat itu tengah mengunyah roti dengan santai. Entah mengapa, Hojong tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Ia menatap balik, bingung. Kenapa dia menatapku seperti itu, pikirnya. Hojong meletakkan rotinya dan menoleh ke Jongmin. Hei, Jongmin, aku bosan. Mau main sesuatu? Jongmin menjawab dingin tanpa ekspresi. Pergi sana. Suasana menegang. Daegun berdiri perlahan, suaranya meninggi penuh amarah yang ditahan. Gunakan otak kalian. Aku sudah bilang, jangan makan roti itu lagi. Begitu kata-kata itu keluar, Hojong langsung bereaksi refleks. Ia berbaring di lantai dengan posisi seperti hukuman militer Korea di awal tahun 2000-an. Jongmin menatap kaget. Apa yang kamu lakukan? Minso menatap heran, merasa ada yang janggal. Ia merapikan kacamatanya pelan, gerakan itu tak luput dari pandangan Daegun. Minso, gerakanmu tadi aneh? Minso cepat menjawab. Aku cuma belum terbiasa memakainya lagi. Daegun menggaruk kepalanya dengan napas berat. Oh begitu, aku akhir-akhir ini terlalu sensitif. Maaf, namun jauh di dalam hatinya ada perasaan lain yang tumbuh, seolah seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Dan memang benar. Di luar kelas, seorang siswa dengan bekas luka di pipi kanan berdiri menatap ke arah jendela. Tatapannya tajam, penuh penilaian, melihat sosok Daegun. Ia bergumam dalam hati, dia terlihat seperti tipe murid rajin. Pada saat yang sama, Jae-ina juga tengah memikirkan Daegun. Ia berdiri di dekat jendela sisi lain koridor, menatap ke dalam ruangan dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Keduanya, si siswa berbekas luka dan Jae-ina sama-sama memandang Daegun dengan pemikiran yang serupa. Dia terlihat biasa saja. Jae-ina kemudian melangkah hendak pergi, namun tanpa sengaja tangannya bersentuhan dengan tangan siswa berbekas luka itu. Maaf, ucapnya cepat, sedikit terkejut. Aku tidak sengaja. Siswa itu menatap dengan dingin, sorot matanya tajam. Jangan mendekat ke tempatku berdiri. Pergi. Nada suaranya datar, namun mengandung ancaman tersembunyi yang membuat udara di sekitarnya terasa menegang. Jae-ina mengangguk pelan menelan kesal yang mulai naik di dadanya. Baik, aku pergi, jawabnya datar, berusaha menahan diri. Namun dalam hati ia bergumam dengan nada jengkel, apa dia gila? Saat itu, di sisi lain, seorang murid gemuk sedang mengalami nasib sial. Dari luar kelas terdengar suara gaduh yang membuat Daegun spontan menoleh. Tatapannya bertemu langsung dengan murid gemuk itu, seolah waktu berhenti sejenak di antara mereka. Murid itu terkejut, matanya membesar. Ia segera memalingkan wajah dan bergegas pergi sambil bergumam lirih. Aduh, kaget aku. Dari tadi dia ngelihat ke arahku. Sementara itu di kelas 9, suasana sedikit lebih ramai. Seorang teman menepuk pelan punggung Jae-ina dari belakang. Ku dengar tadi kamu ke kelas 1. Benar ya? Jae-ina sedikit kaget tapi mencoba tetap tenang. Iya. Tapi bagaimana kamu tahu? Temannya tersenyum dengan nada menggoda. Semua orang juga tahu. Siapapun pasti penasaran sama murid baru yang ganteng itu. Kamu juga kan? Aku kira kamu cuma suka belajar. Nada suaranya dibuat sengaja menggoda dan Jae-ina hanya menghela napas pendek.
Siapa yang tidak suka cowok ganteng? Lanjut temannya lagi, tertawa kecil. Ina ingin membalas namun temannya lebih dulu memotong. Aku juga kaget waktu lihat dia. Nggak nyangka anak pindahan bisa setampan itu. Ina akhirnya tersenyum tipis, matanya menerawang. Ya, benar, ujarnya singkat. Namun dalam hatinya suara lain berbisik pelan. Kalau begitu, aku punya alasan untuk memperhatikannya. Menjelang sore, langit mulai berwarna jingga pucat. Dari kejauhan Ina tampak berjalan pelan mengikuti Daegun tanpa disadari. Setiap langkahnya ia jaga agar tidak terdengar. Ia mengingat kembali ucapan Ara bahwa Daegun pindahan dari Incheon. Bahkan, Ara tahu persis alamat rumahnya, lantainya hingga rute pulangnya setiap hari. Wajah Ara saat bercerita tentang Daegun masih terekam jelas di benak Ina. Ada sesuatu yang aneh, entah kekaguman atau sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dengan jaket abu-abu yang menutupi tubuh rampingnya, Ina bersembunyi di balik pilar, memandangi sosok Daegun dari kejauhan. Ia merasa canggung, bahkan menganggap dirinya seperti penguntit. Dia sendirian, tidak bersama manajernya hari ini. Kenapa dia pindah sekolah sebenarnya? Pikirnya sambil menatap ke arah langkah kaki Daegun yang semakin menjauh. Di tempat lain suasana jauh berbeda. Sekelompok siswa sedang berkumpul. Salah satunya siswa dengan bekas luka di pipi kanan berdiri menatap ketiga temannya yang tampak gelisah. Kalian sebenarnya mau apa sih? Kenapa harus begini? Kim Won Wong yang sejak tadi asik menatap layar ponselnya melirik sekilas lalu berkata, "Aku bilang kita lakukan saja. Masa berempat tidak bisa membuli dia?" Cowok berambut coklat yang duduk di sebelahnya tampak ragu, suaranya pelan namun tegas. Kita bukan pemimpin lagi tanpa Manho. Kalau kita menyerang dari belakang, senior tingkat 3 pasti bakal... Ucapan itu belum sempat selesai ketika Kim Won Wong mengangkat wajahnya. Dahi berkerut, bibirnya menekuk membentuk senyum dingin. Lalu kenapa dulu kalian juga tidak lebih baik? Jangan sok suci sekarang. Hanya karena ada aku dan Ji Seok, kalian jadi takut menunjukkan kemampuan kalian di kelas itu. Ya, kalau saja kalian berada di kelas lain, kalian pasti sudah bisa menguasai seluruh kelas itu. Tapi kenapa kalian masih peduli dengan aturan-aturan bodoh yang dibuat orang-orang itu? Ia menatap satu persatu wajah mereka, tajam, dingin, penuh keyakinan. Jisok dan aku nanti akan ambil alih semuanya. Jadi, apalagi yang kalian khawatirkan? Won Wong melanjutkan dengan nada seolah memberi perintah terakhir. Baiklah, aku akan mundur dan mengamati. Tapi ingat, selesaikan cepat. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras sekaligus tepukan di punggung, campuran antara ancaman dan dorongan yang tak memberi ruang untuk menolak. Keempat anak yang mendengarnya saling pandang namun tak ada satupun yang berani membantah. Melihat mereka terdiam, Won Wong tersenyum tipis. Ia meraih ponselnya, memasukkannya ke saku lalu berdiri perlahan. Hubungi aku kalau sudah selesai, katanya santai sebelum berbalik pergi. Salah satu dari mereka langsung menjawab cepat, siap. Begitu langkah Won Wong menjauh, suasana langsung berubah kacau. Suara-suara saling tumpang tindih menandakan perdebatan yang tidak terkendali. Yang Jinmo, si pria gemuk, akhirnya bersuara keras. Yah, kalau itu si Won Wong dia memang hebat. Waktu aku lihat dia di kelas, aku langsung tahu. Ada sesuatu yang beda dari dia. Dan dia juga ganteng. Bagus. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini buat cari uang. Tak lama kemudian langkah kaki terdengar dari ujung jalan. Salah satu dari mereka menunjuk ke depan dengan nada tegang. Itu dia, kan? Yang Jinmo menoleh cepat. Iya, itu dia. Ayo mulai. Begitu Daegun melintas, Yang Jinmo segera menghabiskan sisa minumnya, lalu melempar gelas plastik ke pinggir jalan. Ia memberi isyarat cepat pada ketiga temannya untuk mengikutinya. Mereka bergerak serempak. Langkah-langkah mereka bergaung di gang sempit. Namun Daegun yang peka dengan situasi langsung menyadari kehadiran mereka. Ia menoleh sekilas dan tanpa ragu berbelok ke jalan lain. Gerombolan itu tetap mengejar, menembus gang-gang sempit hingga akhirnya tiba di jalan besar. Dari kejauhan Ina yang sejak tadi membuntuti Daegun melihat kejadian itu, hatinya langsung berdegup kencang. Kenapa mereka mengejarnya? Apa mereka anak sekolahku? Gumamnya panik dalam hati. Tanpa pikir panjang ia berlari mengikuti mereka. Nafasnya memburu, langkahnya cepat. Namun suara berat dari belakang membuat Yang Jinmo menoleh tajam. Ia melihat Ina dengan pakaian abu-abu dan sikap gelisah tampak mencurigakan. Hei kamu, ngapain di sini? Serunya curiga. Ina gugup, refleks mengangkat ponsel ke telinganya sambil berpura-pura. Halo, siapa ini? Katanya dengan suara gemetar. Yang Jinmo mendengus pelan, lalu memberi perintah pada tiga temannya.
Kalian lanjut dulu, aku nyusul. Begitu ketiga temannya pergi, Yang Jinmo melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Jae-ina. Ia menyipitkan mata, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Jujur, dari tadi kamu ngikutin aku ya? Jae-ina panik, tangannya gemetar. Tidak, aku cuma lewat sini, jawabnya terbata. Tatapan pria itu berubah perlahan, seolah baru menyadari sesuatu. Ia memperhatikan wajah Jae-ina lebih saksama, dan tiba-tiba matanya melebar. Hei, kamu gadis yang nabrak aku sore tadi kan? Suaranya kini terdengar lebih lembut, tapi di dalam dirinya Yang Jinmo sedang bergolak. Ia mencoba tetap tenang di luar, namun dalam hati perasaannya melonjak penuh kegembiraan yang aneh. Dia suka aku, pikirnya dengan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Lucu banget. Dia melangkah mendekat, napasnya berat menempel di udara. Baiklah, aku mengerti. Kamu lumayan cantik. Kenapa ngikutin aku? Aku lagi sibuk sekarang. Jae-ina terkejut, tak sanggup merangkai kata. Si gemuk itu terus melontarkan kata-kata tanpa peduli pada reaksi gadis itu. Atau mau lihat aku kerja? Jae-ina tak mengerti maksudnya. Pria itu bersikap santai. Tangan kasarnya menyampir di bahu Jae-ina seolah itu haknya. Abis ini kita bisa sewa kamar dan bersenang-senang. Kata-kata itu membuat tubuh Jae-ina merinding. Instingnya menolak. Ia mendorong pria itu menjauh dengan tenaga yang gemetar. Dasar mesum. Menjauh dari aku. Tak dapat yang diinginkan. Yang Jinmo berubah marah. Dasar kamu. Ia melangkah maju. Mengangkat tangan seolah hendak memukul. Kamu suka aku. Makanya ngikutin kan? Masih sok jual mahal. Jae-ina menutup wajahnya dengan tangan. Panik. Tidak benar. Sinar hina muncul di bibir pria itu. Kamu mirip gorila. Belum sempat ia mundur sempurna, terdengar teriakan keras yang menarik perhatian ketiga temannya. Mereka langsung menoleh. Daegun juga ikut menoleh. Yang Jinmo menutup matanya, mengeluh. Ah, mataku perih. Apa yang kamu lakukan? Jae-ina menggenggam semprotan parfum dengan tangan yang gemetar. Kamu memaksaku melakukan ini. Tiga anak itu mendekat penuh ancaman. Suatu suara bertanya kasar. Siapa ini? Yang Jinmo menjawab dengan nada marah. Cewek gila ini nyemprot mataku. Mereka memandang Jae-ina dari ujung kepala sampai ujung kaki, pandangan penuh penghinaan. Dari sekolah yang sama, lebih baik aku peringatkan sebelum kamu kena hajar. Serahkan saja barang itu dan ikut kami sekarang. Jae-ina yang ketakutan menggenggam semprotan parfum itu lebih kuat. Ia tergagap, mencoba membela diri. Tunggu, dia yang salah di sini. Dua preman lain semakin mendekat, langkah mereka mengancam. Salah satunya meledek, kami tidak peduli kalau kamu perempuan. Ikut saja dengan kami. Jae-ina mundur satu langkah. Suaranya melemah namun tegas mencoba mempertahankan jarak. Jangan mendekat. Aku akan semprot. Suasana tegang itu seketika terhenti ketika sebuah suara lain memecah kebekuan. Kalian sedang apa? Daegun muncul. Tanpa banyak yang menyadari, ia telah berdiri di belakang mereka, tangan dimasukkan ke saku. Tubuhnya yang tinggi dan tatapan dingin seperti kilat beku membuat semua orang terdiam. Di mata Jae-ina, Daegun kini tampak seperti penyelamat, air matanya hampir tumpah. Dalam hati ia bertanya-tanya dengan harap yang ragu, murid baru. Apa dia datang untuk menolongku? Daegun menatap tajam, dengan suara tegas. Ia kembali bertanya. Aku tanya sekali lagi, kalian sedang apa? Dua murid itu menatap balik dengan sikap menantang, lalu berteriak bersamaan, urusanmu apa? Pergi sana. Murid berambut botak di antara mereka ikut menimpali dengan nada kasar menambah panas suasana. Namun di tengah ketegangan itu terdengar isak tangis lirih. Yang Jinmo terus menangis sambil memegangi kepalanya. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan penyesalan. Kenapa ini terjadi? Salah satu dari mereka menjawab dengan nada menyalahkan. Daegun yang mulai bicara duluan pada kami. Kebetulan saja dia lewat sini. Daegun mengangkat kepalanya perlahan menatap satu persatu wajah mereka. Tatapannya menusuk, suaranya berubah dingin dan penuh tekanan. Maksudku, kalian sudah mengikutiku sejak tadi, bukan? Dua murid itu menepis tuduhan dengan santai, seolah tak peduli. Bukan, jangan salahkan kami. Daegun lalu menunjuk ke arah lain. Nadanya tetap tenang namun berisi ancaman yang terselubung. Aku juga punya urusan. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Yang Jinmo yang masih mengusap matanya yang merah, menjawab lirih, baik, ikut kami. Sementara itu Jae-ina hanya terdiam, pikirannya kusut. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Dia datang untuk menolongku. Tapi kenapa bertindak seperti ini? Beberapa saat kemudian di sebuah gang sempit yang dipenuhi tumpukan barang bekas, muncul dua murid dari sekolah Bonggon. Yang satu adalah murid tahun pertama bernama Lee Jung-man dan satunya lagi Cha Jin-wo. Keduanya berjalan dengan gaya congkak dan Cha Jin-wo menyeringai sinis.
Apa yang dilakukan kutu buku di tempat seperti ini? Gang ini sudah kami pilih, minggir. Yang Jinmo berusaha menjawab dengan canggung, suaranya bergetar. Kalian kenal Kim Won Wong kan? Aku cuma mau melakukan sesuatu untuk Wong. Mendengar nama itu, ekspresi Daegun berubah dingin. Dalam hati ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Kim Won Wong itu. Dua murid Bongon itu melambaikan tangan dengan santai, namun suaranya mengandung peringatan tajam. Kami pergi karena Wong, tapi kalau kalian terus menyebut namanya sembarangan, kalian akan tahu akibatnya. Yang Jinmo menggeram pelan, rasa frustrasi jelas terdengar di antara helaan napasnya. Sial, kenapa harus bertemu mereka di sini? Saat Cha Jinwo berjalan melewati Jae-ina, ia sempat menoleh, senyum tipisnya menyeringai penuh maksud. Ngomong-ngomong, cewek itu ikut dengan kalian juga? Yang Jinmo langsung menjawab tegas, tidak, bukan dia. Cha Jinwo hanya tersenyum sinis. Sayang sekali. Baiklah, sampai jumpa. Daegun yang berdiri tidak jauh dari sana hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hatinya ia bergumam, orang-orang ini aneh sekali. Sementara itu, di sebuah warnet, suasana jauh berbeda. Jae-sok dan Kim Won Wong duduk santai di depan layar komputer, jari-jarinya menarik di atas keyboard di sela permainan. Jae-sok bertanya, katanya kau akan membereskan siswa pindahan itu? Kim Won Wong menjawab dengan nada datar namun penuh keyakinan. Sudah, aku suruh Yang Jinmo yang urus. Jae-sok menoleh dengan ekspresi terkejut. Apa kamu yakin bisa percaya sama mereka? Kim Won Wong hanya mengangguk perlahan, matanya tetap terpaku pada layar. Tidak mudah menghadapi siswa pindahan itu. Aku akui. Dia kuat. Tapi meski begitu, kalau anak-anak tahun pertama itu berhasil menangkapnya, dia tidak akan berani datang ke sekolah lagi. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan dengan nada dingin, anak tahun pertama itu bertarung seperti anak tahun keempat. Kalau Jinmo dan yang lain bekerja dengan baik, anak baru itu akan sadar untuk tidak macam-macam dengan kami. Kalau tidak, maka dia sudah mempersiapkan dirinya untuk jatuh. Sementara itu, di sisi Daegun, pertarungan pun mulai meletus. Ia berdiri di pojok, mengamati setiap gerak dengan kewaspadaan tajam, siap meluncur kapanpun keadaan memanggil. Jae-ina, panik dan takut terseret. Buru-buru berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Bolehkan aku pergi sekarang? Yang Jinmo berbalik, suaranya bergetar penuh amarah. Diam, tonton saja aku menghajarnya. Jae-ina terbungkam. Matanya membesar menyaksikan ketegangan yang memuncak. Daegun meletakkan tasnya, pandangannya tak lepas dari Jae-ina. Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa dia terus mengikuti aku sejak di sekolah? Apa ada yang menyuruhnya mengikutiku? Haruskah kukatakan padanya pergi? Akhirnya ia meminta Yang Jinmo untuk menyuruh Jae-ina pergi. Yang Jinmo yang tersulut amarah menantang, siapa kamu sampai berani menyuruh-nyuruhku? Jae-ina berubah pikiran. Rasa penasaran mengusiknya. Ia ingin melihat kemampuan murid baru itu. Yang Jinmo, yang ingin pamer kekuatan, menebar senyum penuh percaya diri. Ia merapikan seragam putihnya, merogoh saku, lalu mengejek Daegun, kau datang ke sini untuk dipukul. Daegun menarik sedikit kerah bajunya, menjawab dengan dingin, aku tidak tahu siapa yang akan menawarkan lehernya untuk disembelih. Tatapan Daegun tetap menempel pada Yang Jinmo. Dalam hati ia mengingat ucapan baru saja Kim Won Wong, dia yang mengirim orang-orang bodoh ini. Meski diperingatkan, Yang Jinmo tetap santai menghisap rokok dengan angkuh. Daegun memperingatkan tegas, kalau sengaja meniupkan asap itu ke wajahku, aku akan memukulmu sampai mampus. Namun Yang Jinmo acuh tak acuh, ia malah menghembuskan asap tepat ke wajah Daegun. Dengan tenang Daegun menegaskan, sudah kubilang, jangan coba-coba meludah atau meniup asap ke wajahku hanya untuk terlihat keren. Lalu tanpa ragu, ia menutup mulut Jinmo dengan tangannya, membuatnya sulit bernapas dan mendorongnya ke samping. Dua teman Jinmo terpaku tak menyangka lawan mereka sekuat ini. Daegun menendang ringan kaki Jinmo, kemudian melayangkan pukulan keras ke arah bawah. Yang Jinmo yang terjatuh tak sempat menghindar. Pukulan itu menghantam tepat di wajahnya. Wajahnya bergeser. Andai saja pukulan itu sedikit lebih keras, mungkin matanya sudah terpental. Jae-ina hanya bisa terdiam, matanya membesar dalam keterkejutan yang nyaris membuatnya kehilangan kata-kata. Di sisi lain, dua murid yang menyaksikan kejadian itu berbisik dengan nada tak percaya. Astaga, kita lihat dengan jelas barusan kan dia kuat sekali. Aku tidak tahu kalau dia semenakutkan itu. Daegun berdiri perlahan, tubuhnya tegak dan penuh wibawa. Suaranya terdengar datar namun dingin menusuk. Karena kalian tidak mau mendengarku tadi, lihat sekarang. Kalian semua tahu,
Ini pasti akan terjadi. Dua teman Jinmo menggertakkan gigi, saling berpandangan dengan tekad bulat yang dipenuhi ketakutan. Dalam hati mereka berpikir, kalaupun kami tidak bisa mengalahkannya, Kim Won Wong pasti akan menghajar kami nanti. Jadi lebih baik serang saja sekarang. Dengan pikiran itu, keduanya serempak maju menyerang Daegun. Namun begitu berdiri di hadapannya, langkah mereka justru terhenti. Tubuh mereka membeku. Keberanian yang tadi dibangun perlahan menguap. Pria berambut coklat berbisik gugup, "Kenapa tidak maju?" Si botak yang di sampingnya mendesak kesal, "Cepat, kau maju dulu." Tapi yang lain justru ragu, napas mereka tersengal menahan cemas. Daegun menatap mereka dengan senyum sinis di sudut bibirnya. "Apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian yang memanggilku ke sini untuk bertarung? Baiklah, biarkan aku yang mulai." Begitu kata terakhir terucap, kakinya melesat. Ia sempat melirik si botak, namun tangannya menghantam wajah pria di sebelahnya. Si botak terkejut. Gerak tipu. Ke timur berpura-pura, ke barat menyerang. Ia langsung menerjang dengan tinju terangkat tinggi. Tapi Daegun dengan mudah menghindar dan bergeser ke arah pria berambut coklat di belakangnya. Pria itu membeku. Pikirannya kosong. Ini tamat sudah. Tinju Daegun mendarat telak di wajahnya, mengirim tubuh itu terlempar beberapa meter sebelum jatuh pingsan tak berdaya. Daegun menoleh dingin kedua orang yang tersisa. Si botak menelan ludah, mencoba menegakkan bahu. "Temanku sudah tumbang, tapi kita masih 2 lawan 1. Ayo serang bersama." Namun sebelum langkahnya benar-benar maju, tendangan Daegun sudah lebih dulu mendarat di lehernya. Tubuhnya terhempas dan hasilnya sama saja. Kini tinggal satu orang yang masih berdiri, gemetar ketakutan. Ia sempat mundur sambil memaki, namun dalam hati bergulat dengan ketakutan lain. Kalau aku tidak melawan, Kim Won Wong tetap akan menghajarku nanti. Ia menggertakkan gigi, menguatkan tekad, lalu berteriak, "Mati kau!" Daegun menangkap lengannya dengan mudah, menatapnya datar. "Siapa yang kau maki tadi?" Katanya pelan, namun nadanya menggetarkan. Tanpa memberi kesempatan menjawab, tangan satunya menghantam perut pria itu berkali-kali sambil bergumam tajam, "Kalau ingin meminta sesuatu, lakukan dengan sopan." Setiap pukulan membuat mata lawannya hampir melotot keluar, nafasnya tersengal, tubuhnya kehilangan daya melawan. Daegun lalu mencengkeram lengannya, melemparkannya ke samping, lalu mengangkat lututnya tinggi. Hampir menghantam wajah pria itu, tapi berhenti hanya beberapa sentimeter. "Hampir saja aku membunuhnya," gumamnya dalam hati, menahan amarah yang bergetar di dada. Sementara itu, di warnet yang bising, suasana berbeda jauh. Kim Won Wong duduk di depan komputer menatap layar ponselnya dengan ekspresi kesal. "Dia kalah, sial sekali," gerutunya sambil mengetukkan jari ke meja. Ji Seok yang duduk di sebelahnya melirik sekilas dan tertawa kecil. "Kau main di warnet tapi malah pakai ponsel?" Kim Won Wong menghela napas berat. "Iya, habis mode auto battle. Langsung kalah begitu saja." Ji Seok tersenyum tipis. "Benar, auto battle tak akan pernah sebaik kalau main sendiri." Tiba-tiba ponsel Kim Won Wong berdering. Ia menjawab dengan nada acuh. "Halo, sudah lama. Kau tahu berapa lama aku menunggu?" Namun seketika ekspresinya berubah drastis. Mata melebar, wajahnya memucat. Apa?" Semuanya yang Jinmo terbangun dengan tubuh bergetar, wajahnya basah oleh keringat dingin, nafasnya tersengal, matanya liar menatap sekeliling. Dalam kegelapan yang pekat, ia berlari menembus terowongan sempit, langkahnya bergema, disertai suara napas yang terburu-buru. Sesekali ia menoleh ke belakang, suara langkah dari arah gelap terdengar semakin dekat, menghantui seperti bayangan maut. Tiba-tiba, dari balik gelap, sebuah tangan besar muncul. Ia menjerit panik, "Pergi! Pergi!" Cahaya samar terlihat di ujung terowongan. Dalam hatinya ia berteriak, "Jika aku bisa keluar dari sini, aku akan selamat." Namun sekejap kemudian, tangan lain menutup hidung dan mulutnya rapat-rapat. Ia tercekik, berusaha berontak, namun udara menipis. Dengan sisa tenaga, ia menerobos keluar sambil berteriak, "Aku selamat." Begitu mendongak, sosok besar berdiri di depannya, Daegun. Dengan tubuh tegap dan tatapan tajam, tinjunya sudah terangkat tinggi. Yang Jinmo membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. "Kenapa? Murid baru itu ada di sini?" Tinju itu turun cepat. "Bangun, bangun." Suara itu menggema samar. Yang Jinmo tersentak bangun, air liur menetes di ujung bibir. Ia terengah-engah, menyadari semuanya hanya mimpi buruk. Di hadapannya, wajah Daegun terlihat jelas, menatap dingin dari jarak dekat. "Kau sudah bangun?" tanya Daegun datar. Ia melirik ke sekeliling. Teman-temannya masih terkapar, masing-masing memegangi tubuhnya yang kesakitan. Daegun berdiri tegap, suaranya menggema memerintah. "Berdiri, berbaris."
Tatapan tajam itu menyapu mereka satu persatu. Kalian mengeroyokku seperti gerombolan pengecut? Hah? Dari kejauhan seseorang diam-diam merekam saat Daegun menghadapi 4 orang sekaligus. Di sisi lain Cha Jinwo bertanya tak percaya, memangnya ada orang seperti itu di sini? Pemuda di sebelahnya menjawab cepat, tidak. Dia murid pindahan dari desa. Sementara itu di seberang telepon suara Kim Won Wong terdengar berat. Aku tahu dia kuat, tapi 4 orang sekaligus. Nada suaranya jelas menunjukkan kekesalan yang tertahan. Kembali ke lokasi. Daegun menepuk bahu Yang Jinmo pelan tapi penuh tekanan. Siapa yang menyuruhmu? Yang Jinmo terkejut. Matanya melirik ke sana kemari. Gugup. Tidak ada yang menyuruhku. Tatapan Daegun menajam. Suaranya dingin. Tadi kau sebut nama Kim Won Wong. Raut wajah Jinmo langsung berubah panik. Oh tidak. Aku seharusnya tidak menyebut itu. Ia akhirnya menyerah. Iya. Aku mengaku. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa. Jae-ina yang berdiri tak jauh hanya menatap tanpa berkedip. Dalam hati ia tertegun. Murid baru ini benar-benar membuatnya mengaku begitu saja. Daegun menatapnya lalu bertanya datar. Kenapa gadis ini ada di sini? Yang Jinmo menjawab cepat, mencoba membela diri. Dia terus mengikutiku. Katanya dia suka padaku. Jae-ina sontak bereaksi dengan wajah kesal, suaranya meninggi. Aku tidak suka kamu. Aku sudah bilang berkali-kali. Tapi kenapa kamu terus bilang begitu? Kamu gila ya? Aku benci kamu. Ia menunjuk ke arah Jinmo dengan tajam. Sudah lihat dirimu di cermin? Kamu mirip gorila. Ini bahkan bukan tubuh manusia. Menjijikan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menusuk jantung Yang Jinmo. Wajahnya meredup, pandangannya menunduk. Dengan suara nyaris berbisik ia berkata, aku mengerti sekarang, jadi mari kita hentikan, maaf. Tapi jujur aku merasa kamu diam-diam mengikutiku. Jadi aku kira. Mendengar itu Daegun spontan menoleh menatap Jae-ina dengan tatapan curiga. Jae-ina mendadak gugup, suaranya bergetar. Kamu maksudnya menonton film lebih dari 180 menit? Kan? Itu salah paham. Ia menunduk cepat, mencoba tersenyum kikuk. Tidak, sungguh aku berkata jujur. Setelah hening beberapa detik, ia berbalik melangkah pergi sambil berkata lirih. Aku tidak suka terlibat dalam situasi kekerasan seperti ini. Jadi aku pergi sekarang. Tak ada seorang pun yang menahan langkahnya. Jae-ina segera keluar dari tempat itu. Melangkah cepat seolah ingin menjauh sejauh mungkin dari segala kekacauan. Di luar, ia berpapasan dengan seorang pria muda yang berdiri di depan. Tampak tenang dengan tangan di saku. Ia melewatinya tanpa sepatah kata pun. Hanya menunduk dan terus berjalan. Setelah beberapa langkah, gadis itu bergumam pelan. Semua orang di sini seperti preman, menakutkan sekali. Cha Jinwo, pria muda itu tidak mengalihkan pandangannya. Ia menatap punggung Jae-ina yang menjauh, lalu tersenyum tipis. Jadi bagaimana menurutmu? Cantik kan? Tanyanya dengan nada santai. Pria di sebelahnya menjawab singkat. Ya, lumayan berbeda dari gadis-gadis di sekolah. Sudahlah, ayo pergi. Tugas sudah selesai. Sementara itu Daegun masih berdiri tegap. Ia tengah mencatat nomor telepon beberapa orang, suaranya terdengar datar namun tegas. Besok saat kalian kembali ke sekolah bawa si bajingan Kim Won Wong ke sini. Suruh dia menemuiku. Tatapannya kemudian beralih ke Yang Jinmo, tajam dan menusuk. Yang Jinmo yang wajahnya masih pucat karena takut segera menjawab terbata. Iya, aku paham. Aku pasti akan melakukannya. Keesokan paginya, suasana di kelas terasa hening. Daegun duduk di bangkunya dengan ekspresi kesal. Ia menatap jam dinding, menghela napas berat. Jam pelajaran ketiga sudah lewat, tapi kenapa dia belum juga muncul? Gumamnya dalam hati. Ia membuka ponsel dan membaca pesan dari Yang Jinmo. Maaf, Daegun, aku belum melihat Kim Won Wong. Sepertinya dia tidak masuk sekolah. Sungguh, percayalah padaku. Daegun memandang layar itu beberapa detik lalu menghela napas. Kalau dia tidak di sini, aku yang akan mencarinya, pikirnya. Tanpa ragu, ia berdiri dan melangkah keluar kelas. Di kelas 6, pintu terbuka dengan hentakan. Semua mata menoleh ketika Daegun masuk mengenakan kacamata dan wajah dingin. Yang Jinmo yang tengah sibuk bermain ponsel sontak menoleh, terkejut melihat sosok itu. Daegun menepuk bahunya pelan sambil bertanya tenang namun berwibawa. Hei, di mana Kim Won Wong? Yang Jinmo menatapnya bingung. Siapa kamu? Daegun tidak menjawab. Ia hanya menekan bahunya perlahan, namun dengan cukup kekuatan untuk membuat Jinmo meringis. Seketika wajah Jinmo berubah panik. Ah, sakit. Aku ingat sekarang, kamu pasti Daegun. Maaf, aku tidak mengenali karena kamu pakai kacamata. Ampun, teriaknya. Membuat seluruh kelas menoleh memperhatikan mereka. Daegun tetap tenang. Dengan nada datar ia berkata,
Aku sudah bilang kemarin, aku akan datang. Tepat saat itu baik Suzy masuk ke dalam kelas. Wajahnya terlihat kesal saat melihat kegaduhan itu. Hei, ada apa ini? Kenapa bikin ribut di kelas orang dan kau yang Jinmo kenapa diam saja? Katanya dengan nada tinggi. Suzy kemudian mendekati mereka, memegang kerah baju Daegun dengan kasar. Tunggu sebentar. Bukankah kamu murid baru yang bikin masalah beberapa hari ini? Siapa kamu? Berani-beraninya datang ke sini dan bikin keributan? Daegun menatapnya dingin. Suaranya rendah, tapi setiap katanya menusuk. Kenapa tiba-tiba ikut campur? Kamu mau cari masalah ya? Tanpa pikir panjang, Suzy menamparnya keras. Kacamata Daegun terlempar ke lantai. Kamu gila ya? Bentaknya sambil bersedekap angkuh. Kamu tidak tahu siapa aku kan? Anak seumur kamu masih belum tahu sopan santun rupanya. Daegun perlahan membungkuk, mengambil kacamatanya yang terjatuh di lantai. Ia menatap benda itu sejenak sebelum berkata dengan suara dingin, kalau kacamata ini rusak, bagaimana? Suzy menyibakkan rambut panjangnya dengan gaya angkuh, lalu berkata dengan nada sombong. Aku baik Suzy, pacar baik So-hyuk, pemimpin Golden Dragon tahun ketiga. Daegun belum sempat memasang kembali kacamatanya. Cahaya dari jendela memantul di wajahnya, membuat rautnya terlihat semakin tegas dan berkarisma. Tatapannya menembus tajam ke arah Suzy. Dengan nada tenang namun menusuk, ia berkata, kalau aku tidak tahu, lalu kenapa? Suzy terdiam sejenak. Dadanya terasa panas. Pipinya mulai memerah tanpa ia sadari. Bibirnya bergetar pelan, lalu dengan senyum kecil ia berkata, hehe, Baek So-hyuk itu pacarku. Namun dalam hatinya, Suzy bergumam kebingungan. Apa dia selalu seganteng ini? Atau hanya karena dia melepas kacamatanya? Daegun menjawab datar tanpa menunjukkan ekspresi. Lalu, apa hubungannya denganku? Belum sempat suasana kembali tenang, tiba-tiba pintu kelas terbuka. Seorang murid pria masuk dengan langkah santai namun penuh percaya diri. Tatapan Daegun langsung tertuju padanya. Siapa dia? Gumamnya. Pria itu tidak lain adalah Kim Won-wong. Tanpa berkata sepatah pun, ia langsung menendang perut yang Jinmo hingga tubuhnya terhuyung ke belakang. Daegun menatap tajam, keningnya berkerut. Apa yang dia lakukan, pikirnya. Won-wong kemudian meraih rambut Jinmo, menariknya kasar, lalu menampar wajahnya keras. Kiri dan kanan bergantian. Suara tamparan itu menggema di seluruh kelas, memecah kesunyian dan membuat Daegun merasa tidak nyaman. Ia bergumam pelan, apa-apaan ini? Jinmo yang kesakitan memegangi wajahnya dan berteriak, Won-wong. Daegun menatap lurus, suaranya tenang namun mengandung tekanan kuat. Jadi, kamu Kim Won-wong? Won-wong tersenyum lebar, penuh rasa percaya diri. Ya, aku Kim Won-wong. Aku dengar kamu mencariku di kelas 6. Ia mendekat selangkah. Senyumnya tak pudar sedikit pun. Jadi, mau apa kamu? Daegun menatapnya tajam. Sorot matanya tegas, penuh ketegangan yang seakan menembus udara di antara mereka. Ya, aku memang mencarimu. Suasana seketika membeku. Pandangan puluhan pasang mata kini tertuju pada mereka, membuat Daegun sedikit risih. Ia bisa merasakan tatapan penasaran yang menusuk dari segala arah. Dalam benaknya, terlintas kembali ucapan manajer Lee, mulai sekarang kami akan melonggarkan aturan untukmu. Kalimat itu bergema di kepalanya seperti izin tak terbatas. Jadi, aku boleh melakukan apa saja, pikirnya. Kembali pada situasi kini. Kim Won-wong menyeringai sombong. Kau murid pindahan bukan? Ada urusan apa sampai mencariku? Daegun menggaruk kepalanya dengan wajah datar. Ya, ini urusanku. Tanpa aba-aba, tinjunya melesat cepat seperti kilat. Kim Won-wong terkejut, tubuhnya kaku, tapi serangan itu tak sampai mengenai sasaran. Seseorang menahan pukulan itu tepat waktu. Orang itu adalah Yo Ji-seok. Kim Won-wong terpaku, wajahnya menegang. Ia baru menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya. Yo Ji-seok berkata tenang namun tajam. Hei, sedang bicara. Kenapa tiba-tiba mau memukul? Daegun menoleh pelan, menatapnya datar. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Yo Ji-seok menjawab tanpa gentar. Yo Ji-seok, kelas 1-5. Walau beda kelas, ini juga urusanku. Ia mencoba melepaskan genggaman Daegun, namun sia-sia. Cengkeraman itu begitu kuat, seolah baja membelit pergelangannya. Dalam hati, Ji-seok mengumpat, sial. Orang ini kuat sekali. Daegun tetap berdiri tegak, tenang. Tatapannya tak bergeser sedikit pun. Lumayan, pinggangmu kuat. Kalau mau menjatuhkanku, silakan coba. Ji-seok menarik tangannya perlahan, menggosok lengannya yang mulai memerah, lalu menyilangkan tangan di dada. Terserah, tidak begitu penting. Tapi kalau tempat ini akan jadi medan perang, setidaknya aku mau tahu alasannya. Kim Won-wong yang sempat terpaku kini kembali tenang. Ia merangkul bahu Jinmo sambil menyeringai licik. Ah,
Jadi murid pindahan ini mencariku gara-gara kejadian kemarin, ya? Setelah berkata begitu, ia menarik rambut Jinmo mendekat dan berbisik dengan nada kejam. Hei, pelayan sialan, kau pasti punya sesuatu yang perlu dijelaskan kan? Kurasa orang ini tahu kalau kau yang kulibatkan. Jinmo tampak ragu, bibirnya bergetar ingin menjelaskan. Namun sebelum sempat berkata apapun, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Suaranya menggema dan tubuh Jinmo terlempar ke belakang. Dagon menyaksikan semua itu dengan wajah terkejut, sedikit bingung dengan apa yang baru terjadi. Sementara itu, Kim Won-wong menyeret Jinmo, memaksanya membungkuk. Tubuh Jinmo meringkuk, hampir menyerupai seekor anjing yang ketakutan, sementara Won-wong menendang dan memakinya tanpa ampun. Sekarang kalau kupikir-pikir, semua ini membuatku terlihat seperti anjing. Berani-beraninya pelayan rendahan sepertimu mempermalukanku. Jinmo memegangi kepalanya, tubuhnya gemetar hebat. Meski dirinya tak merasa bersalah, mulutnya tak berhenti memohon. Maaf, maaf, jangan pukul lagi. Aku janji tidak akan mengulanginya. Tolong Won-wong maafkan aku. Wajah Kim Won-wong memerah, urat di pelipisnya menegang. Ia menatap Jinmo penuh amarah. Dasar bocah. Berani sekali kau membuatku terlihat salah. Daegun menatap ke depan dengan pandangan kosong namun tajam. Pikirannya diliputi oleh sensasi aneh yang berputar-putar seperti kabut yang enggan sirna. Kim Won-wong akhirnya menghentikan amukannya. Ia menarik napas panjang, berat seolah mencoba menelan amarah yang nyaris meluap. Baiklah, katanya dengan nada dibuat tenang, ini salahku. Karena tidak bisa mengendalikan anak-anak ini. Tatapannya lalu bergeser ke arah Daegun, menajam seperti pisau yang mengiris udara. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu menyerang orang tak bersalah tanpa bukti? Aku tidak melakukan apa-apa, tapi karena kesalahpahaman ini, aku merasa sangat terhina. Dahi Daegun berkerut. Bukti? Katanya pelan namun tegas. Ia menyilangkan tangan, menatap Jinmo yang kini duduk di lantai, terengah-engah dengan wajah penuh luka dan debu. Siapa yang benar di sini? Aku memang tidak punya bukti. Kim Won-wong memutar badannya, menatap Jinmo dengan pandangan dingin dan kejam. Tangannya terangkat lagi, siap melayang. Berhenti berpura-pura kesakitan dasar anjing. Apa yang pernah kau lakukan untuk keluargamu, hah? Yo Ji-seok berpura-pura menengahi, suaranya dibuat tenang namun penuh ironi. Won-wong, tenanglah. Aku tahu kau sedang kesal. Lalu ia menoleh pada Daegun. Berusaha terdengar bijak, bagaimanapun juga kau salah paham. Kami tidak peduli soal peringkat atau hal semacam itu. Jadi sebaiknya kau juga tidak ikut campur. Tiba-tiba Kim Won-wong berseru, memberi isyarat dengan nada santai seolah tak terjadi apa-apa. Ayo, waktunya masuk kelas. Daegun mengusap kepalanya pelan, mencoba menenangkan diri. Dia benar pikirnya. Dalam situasi ini aku tidak bisa berbuat banyak. Dengan napas berat, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan tempat itu dengan hati yang belum tenang. Kim Won-wong menatap punggungnya yang menjauh dan tersenyum sinis. Bagus, kerja yang rapi. Yo Ji-seok membalas datar. Ya, tadi aku cuma menguji. Dia benar-benar kuat. Seperti yang kau bilang, sebaiknya kita jangan hadapi dia secara langsung. Kim Won-wong mengeluarkan ponselnya, membuka daftar kontak, dan menatap layar dengan pandangan tajam. Baiklah, hanya ada satu cara tersisa. Kali ini harus berhasil. Di sisi lain, di dalam kelas 1-1, suasana berjalan seperti biasa. Guru sedang mengajar di depan, suara kapur berderit di papan tulis, namun Daegun tak mendengarkan sedikit pun. Pandangannya kosong, pikirannya berputar tanpa henti. Orang di balik semua ini pasti Kim Won-wong pikirnya. Tapi bagaimana mereka bisa memutarbalikan keadaan seperti ini? Sejak Kim Won-wong mulai menyerang Jinmo dan si bajingan Yo Ji-seok dari kelas 5 ikut campur, mereka terus menyangkal kalau Won-wong lah dalang di balik semua ini. Jadi, meskipun aku mengalahkan orang yang mengaku tidak peduli dengan peringkat, aku hanya akan terlihat seperti penjahat. Ia menghela napas dalam, menatap meja di depannya. Jinmo lagi-lagi jadi korban. Selalu dia yang dipukul. Karena korban sulit diidentifikasi, penyelidikan internal juga terhambat. Alasannya, karena mereka adalah pemimpin para preman. Di depan kelas, guru masih melanjutkan penjelasannya tentang sejarah perang. Suaranya bergema monoton namun mengandung makna dalam. Penting untuk menekankan bahwa alasan itu sangat penting, katanya. Tentu saja orang bertarung demi kepentingannya sendiri, tapi tetap harus ada alasan untuk membenarkannya. Kata-kata itu membuat Daegun terdiam. Matanya menatap kosong ke papan tulis. Dalam hatinya ia mengulang pelan. Alasan guru melanjutkan dengan tenang. Baiklah, sekarang kita akan membahas alasan-alasan yang digunakan untuk membenarkan perang.
Daegun mendengarkan dengan saksama dari bangkunya, bergumam pelan dalam hati. Orang ini membantu aku mencari solusi. Kebetulan sekali. Di sudut terpencil sekolah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang masing-masing mendapat 1 pukulan di wajah. Hanya Jinmo yang mendapat tambahan 1 pukulan di pipi sebelahnya. Sial, kenapa aku yang kena 2 kali, pikirnya. Kim Won-wong mondar-mandir sambil menggenggam ponsel, mengumpat tanpa henti. Dasar idiot, melawan 1 orang saja tidak bisa. Jinmo menahan batin. Kenapa tidak kau pukul saja sendiri? Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata penyesalan. Maaf, Won-wong. Daegun bukan tipe orang yang bisa dibodohi begitu saja. Kim Won-wong berbalik menatap sinis lalu memegang telepon. Tutup mulutmu, bentaknya. Jinmo segera menjawab patuh, iya, di ujung telepon. Ijungman mengangkat dan bertanya, halo, Won-wong, ada apa? Ijungman berjalan, memberi perintah kepada anak buahnya, aku akan angkat telepon. Kalian lanjutkan saja. Ijungman, penasaran, bertanya lagi. Aku penasaran apa yang terjadi kemarin. Kim Won-wong menjelaskan singkat dan dingin, kita harus kumpulkan geng Jinwo. Awalnya aku mau urus sendiri, tapi tidak ada yang beres. Kalian hajar saja orang itu sampai babak belur. Nanti aku yang urus sisanya. Ijungman menjawab mantap. Dia kuat, tapi kita banyak orang, pasti bisa mengatasinya. Di samping Ijungman, Jinwo memberi isyarat seakan ingin menyela. Ijungman berkata kepada Won-wong, Jinwo mau bicara sama kamu? Won-wong balik bertanya, Jinwo, ada apa? Lalu ia menengok ke arah Jinmo, menyinggung tentang gadis kemarin itu. Hei, Jinmo! Siapa yang dia maksud? Mendengar nama itu, keringat dingin langsung menetes di dahi Jinmo. Wajah Jae-ina kemarin menerjang ingatannya seperti bayangan yang tak mau pergi. Apa hubungannya dia dengan semua ini? Pikirnya. Dengan terbata ia bertanya, tapi kenapa dia? Apa hubungannya dengan masalah ini? Kim Won-wong mendengus, penuh hambar. Maksudmu kenapa dia? Ya urus saja dia. Dari ujung telepon, Cha Jinwo berbicara belak-belakan, tanpa sopan. Ya gadis itu tipeku. Sementara kalian urus murid pindahan itu, aku akan bersenang-senang dengannya sebentar. Suaranya disertai senyum aneh, hampir menyeramkan. Kim Won-wong tertawa kasar terbahak-bahak. Haha, ini akan seru. Baiklah, akan kubawa dia juga. Iya, baiklah, sampai ketemu, jawab pemuda itu menutup panggilan. Mendengar rencana itu, Jinmo tak bisa menyembunyikan kebingungan dan kecemasannya. Apa maksudnya ini? Apa hubungannya Jae-ina dengan semua ini? Gemetar di hatinya makin nyata. Kim Won-wong lalu memerintahkan dingin, kau dengar sendiri kan? Dia ingin kita membawa gadis itu juga. Jinmo mengerutkan dahi, bergumam dalam hati tegas, tidak, aku tidak bisa membiarkan dia terlibat. Keringat dingin mulai menetes dari pelipis Jinmo. Ia berdiri kaku, pikirannya berputar cepat mencari jalan keluar. Lalu sebuah ide menyelinap di kepalanya. Ia terdiam beberapa detik, menatap kosong sebelum akhirnya teringat sesuatu, aturan sekolah. Kecuali kau bertarung dan menang melawan ketua kelas dari kelas tertentu, kau tidak bisa mengambil alih kelas itu atau mencari gara-gara dengan murid-muridnya. Ia berpikir sejenak, menimbang risiko dan kemungkinan sebelum akhirnya memutuskan untuk memberitahu Kim Won-wong. Won-wong, karena gadis itu ada di kelas 9. Kalau begitu, Lee Sung-hun yang jadi ketua kelas pasti tidak akan tinggal diam. Kim Won-wong menjawab tenang. Lee Sung-hun tidak masalah. Dia belum membayar uang perlindungan. Jinmo menggaruk kepala tampak canggung sekaligus khawatir. Kim Won-wong mengingat sesuatu. Aku pernah bertemu dengannya. Tampangnya seperti kutu buku. Ia terkekeh kecil, penuh kesombongan. Meskipun dia benar-benar ketua kelompok kutu buku yang cuma berhasil masuk kelas 9 karena nilai ujian, setelah insiden ini aku akan menelan kelas 9 sepenuhnya. Jadi, jangan khawatirkan omong kosong seperti itu. Pastikan saja kau membawa 2 orang itu ke sini. Jinmo menggaruk kepala lagi. Kali ini lebih gelisah. Oh oke, katanya setengah hati. Suaranya hampir tak terdengar. Begitu percakapan itu berakhir, ia menunduk lesu, mengeluh dalam hati. Sial, bagaimana aku bisa membawa 2 orang itu sekaligus? Tiba-tiba suara keras memecah keheningan. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Daegun duduk di hadapannya, nada suaranya tenang namun tegas, mengingatkan Jinmo yang kini berlutut di depannya. Hei, apa yang kau lakukan? Kau malah membuatku terlihat buruk, katanya datar. Jinmo menunduk dalam-dalam, suaranya gemetar namun keras. Maaf, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sementara itu, di bagian belakang kelas, kelompok Manho mulai berbisik-bisik rasa ingin tahu mereka membuncah. Jongmin berbisik cepat, kudengar kemarin Daegun sendirian mengalahkan Jinmo dan 3 anak buahnya. Manho terkejut, apa dia tidak pakai senjata? Tanyanya tak percaya.
Bang Hojong yang mendengar langsung berseru tanpa menahan diri. Dia benar-benar legenda. Jongmin menambahkan dengan nada kagum. Sial, aku ingin sekali dekat dengannya. Tapi bagaimana caranya ya? Bang Hojong hanya menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Kita bahkan hampir tidak pernah punya kesempatan berinteraksi dengannya. Di depan, Daegun berdiri menatap Jinmo yang masih berlutut. Ia menendang ringan Jinmo bukan untuk melukai tapi cukup untuk menyadarkannya. Hei, kau tidak merasa ini salahmu? Tanyanya tajam. Refleks, Jinmo menutupi wajahnya dengan kedua tangan, ketakutan yang sama seperti kemarin kembali mencengkeram dirinya. Maaf, serunya panik. Melihat pemandangan itu, Daegun terdiam sejenak. Sekilas bayangan semalam muncul di benaknya saat Jinmo dipukuli habis-habisan oleh Kim Won Wong. Bayangan itu membuat dadanya sesak dan entah kenapa amarah yang tadinya membara perlahan berubah menjadi rasa iba yang sulit dijelaskan. Sebuah rasa simpati perlahan tumbuh di dalam hati Daegun. Dalam benaknya ia bergumam dengan nada sarkastik yang nyaris tak terdengar. Dasar bajingan ini ternyata kadang juga bisa kasihan. Ia menjatuhkan diri di kursi dengan santai lalu menatap Jinmo yang masih berdiri kikuk di depannya. Dengan nada ringan namun tetap mengandung wibawa. Daegun berkata, istirahat saja yang Jinmo. Jinmo segera menurut, gerak-geriknya tampak canggung namun patuh. Daegun melanjutkan, suaranya kini sedikit lebih lembut, aku baik-baik saja. Tapi kamu harus pergi minta maaf pada gadis itu yang kemarin. Jinmo menoleh ke arah lain, wajahnya kaku menahan malu. Tentu saja, jawabnya dengan nada setengah terbata. Lalu, setelah jeda singkat, ia menambahkan dengan hati-hati, omong-omong. Daegun, bolehkah aku traktir kamu makan sebagai permintaan maaf? Pertanyaan itu membuat Daegun tertegun. Ia menatap Jinmo dengan mata kosong seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Hah? Kamu mau traktir aku? Kita? Makan bareng ya? Ia ragu sejenak, namun wajah Jinmo yang tampak begitu tulus membuatnya luluh. Dalam hati, Daegun menghela napas dan akhirnya merangkul Jinmo sambil tersenyum kecil. Baiklah, kalau makan, ayo kita makan. Jinmo terkejut, hampir tak percaya dengan respon itu. Matanya berkaca-kaca dan ia langsung berkata penuh rasa syukur, terima kasih banyak. Daegun hanya tersenyum bingung, lalu membalas dengan ringan. Hei, kalau kamu yang ngajak, justru aku yang harus bilang terima kasih, temanku. Kamu juga sudah kerja keras. Sementara itu, di kelas 1 sampai 9, Jae-ina tengah bersandar di dinding dengan tatapan curiga. Ia menatap Jinmo dan bertanya setengah sinis. Hah? Kamu mau ngajak aku makan sebagai permintaan maaf? Tanpa ragu, Ina cepat menolak. Tidak. Kenapa aku harus pergi? Jinmo panik dan langsung menggeleng keras. Tidak. Aku tahu kamu tidak suka aku, tapi aku tidak bermaksud apa-apa. Aku cuma merasa bersalah. Aku juga mau ngajak kamu dan murid pindahan itu. Mendengar nama Daegun disebut, Ara yang sejak tadi berada di dalam kelas langsung muncul dari balik meja. Matanya berbinar penuh semangat dan ia berteriak, murid pindahan. Ina langsung menegur, nada suaranya tajam. Hei, Ara! Namun Ara mengabaikannya. Wajahnya begitu cerah, penuh antusiasme. Baiklah, ayo kita pergi, katanya tanpa pikir panjang. Jinmo mengerutkan kening, menggerutu pelan, tapi aku tidak ngajak kamu. Ina menatap Ara tajam, suaranya lebih serius kali ini. Kamu benar-benar tidak boleh ikut-ikut, nanti malah jadi canggung. Kamu kan tidak ada hubungannya dengan ini. Mendengar itu senyum Ara pun memudar. Ia menatap Ina dengan wajah memohon, suaranya bergetar halus. Ina, ini keinginanku. Kamu tahu, lagi pula tidak akan ada kesempatan lain untuk dekat dengan murid baru itu. Yang Jinmo yang melihat tingkah Ara itu hanya bisa menggaruk kepalanya dengan kikuk. Bagaimana kalau aku juga mentraktir temanmu? Ujarnya dengan nada bercanda yang canggung. Double date juga seru kan? Tatapan tajam Jae-ina langsung menusuk ke arah Jinmo, membuat pria itu seketika kehilangan kata-kata. Ngomong apa sih aku barusan? Ucapnya tergagap, buru-buru mencoba memperbaiki suasana. Ina memejamkan mata sejenak, berusaha menahan kesal, sementara Ara menatapnya penuh harap. Gadis itu memang sulit menolak wajah memelas temannya. Setelah menarik napas panjang, Ina akhirnya menyerah. Baiklah, ini memang bukan ide terbaik, tapi oke, aku setuju. Seketika suara sorak-sorai kecil terdengar dari sekitar mereka dan seseorang berseru, ya, Ina memang yang terbaik. Jinmo hanya tertawa canggung, wajahnya merah padam menahan malu. Baiklah, aku akan datang setelah sekolah, katanya akhirnya. Begitu melangkah pergi, Jinmo menepuk dahinya keras-keras. Dalam hati ia mengumpat pelan, sial,
Apa yang aku lakukan barusan? Kenapa aku sampai berpikir kita benar-benar akan makan bersama? Aku benar-benar bodoh. Ngajak cewek yang bahkan gak ada hubungannya sama ini semua. Sekarang aku harus bagaimana? Saat ia berjalan melewati lorong, seseorang menabraknya dari samping. Ternyata Minso. Jinmo langsung mengenalinya, teman sebangku Daegun. Seketika sebuah ide berkilat di benaknya. Ia berpikir cepat. Mereka berdua cukup dekat, kan? Kalau begitu, menjelang akhir jam sekolah, di tempat lain, seorang junior SMA Bonggun bertanya pada Ijungman dengan nada ragu. Hei, ini urusan internal Geumryong. Kamu yakin kita boleh ikut campur? Lagi pula, Won Wong bahkan gak ikut kita. Ijungman menjawab dengan nada dingin. Justru karena itu Won Wong harus sembunyi di belakang kami. Di permukaan ini memang bukan urusan kita. Tapi murid pindahan itu pasti tahu kalau semua ini ulah Won Wong. Ia tersenyum tipis. Dan kalau kami mengepungnya, dia nggak akan punya tempat berdiri lagi. Kalau itu terjadi, dia hanya punya dua pilihan, pindah sekolah atau keluar. Matanya menyipit penuh ambisi. Begitu kami ambil alih Geumryong, Won Wong akan bantu kami kuasai SMA Bongon. Itu keuntungan besar bagi kita. Suara deru motor memenuhi udara sore. Beberapa murid yang melintas di depan mereka menatap takjub. Semua anggota geng itu naik motor, mengenakan seragam longgar dan wajah penuh kesombongan. Jujur saja, aku ingin berhenti jadi orang belakang layar. Tapi kalau mau naik ke permukaan, kita harus memastikan satu hal, murid baru itu harus dihancurkan. Menjelang senja, Jinmo dan 3 orang lainnya berjalan santai di depan. Daegun melirik ke arah Ina yang berjalan di sampingnya, pikirannya berputar. Kombinasi aneh apa ini, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Ina sendiri sama sekali tidak nyaman. Ia menunduk, wajahnya sedikit memerah. Aduh, kenapa rasanya canggung sekali? Berbeda dengan keduanya, mata Ara hanya terpaku pada punggung Daegun. Dalam hati ia berteriak girang. Aku nggak percaya aku benar-benar akan makan teteokbokki bareng murid baru itu. Cepat juga ya. Namun begitu mereka sampai di ujung jalan, Daegun memperhatikan bahwa semua kedai di sana tampak sudah tutup. Ia menatap Jinmo dengan dahi berkerut. Hei, kamu salah jalan. Lihat tuh, semuanya udah tutup. Kamu yakin kita mau makan teteokbokki di tempat seperti ini? Jinmo terdiam sejenak, wajahnya menegang. Itu, katanya dengan nada terbata, jelas-jelas tidak tahu harus menjawab apa. Ara menambahkan dengan ceria. Suaranya berkilau penuh antusiasme. Tapi restoran enak biasanya tersembunyi di tempat begini. Kadang bahkan tanpa papan nama. Yang Jinmo menggaruk kepala canggung dan menjawab terbata. Aku paham. Kamu memang tahu tempat makan enak. Ara membalas dengan senyum ringan. Percaya diri. Tentu saja aku tahu semua spot enak, tapi aku kurang yakin ada yang oke di sekitar sini. Matanya melirik sekeliling. Suasana di tempat itu terasa aneh, seperti ada sesuatu yang tak beres. Daegun segera menoleh ke arah Jinmo dan menuntut, nada suaranya tajam. Hei, apa nama restorannya? Jinmo terlihat gugup, ragu. Lalu menyebutkan nama tempat itu dengan suara terputus-putus. Daegun membentak, nadanya dingin. Kamu ngapain? Kenapa gelisah? Kayak mau ngelakuin hal buruk aja. Ia menoleh ke kanan dan melihat sekelompok murid dari sekolah lain berdiri menunggu. Hampir 10 orang. Bukan kebetulan, mata Daegun mengerucut. Ia menatap Jinmo dan memanggil. Hei, yang Jinmo. Jinmo langsung roboh berlutut, merapatkan tangan seperti orang yang menyerah, suaranya gemetar. Aku benar-benar minta maaf. Setelah ini kamu boleh bunuh aku kalau mau, tapi aku benar-benar nggak bisa mundur. Tolong, kasihanilah aku. Ina menatap Jinmo terkejut. Matanya melebar penuh tanya. Hei, kamu ngapain? Jangan bilang kamu bawa kami ke sini buat ini. Ara sedikit ketakutan, menoleh pada Ina. Ina, ada apa ini? Ina tak menjawab, malah memarahi Yang Jinmo dengan nada kesal. Kamu benar-benar sampah. Yang Jinmo kebingungan. Ia hanya bisa menunduk terus-menerus minta maaf. Aku nggak mau melibatkan kalian. Tapi kalau nggak, aku bakal dipukuli sampai mati. Ina kesal, mengutuk dalam hati. Ini apa-apaan sih? Setidaknya jangan bawa-bawa Ara ke sini. Dia nggak ada urusan apa-apa. Dari kejauhan, Cha Jinwo yang menyaksikan Ina marah sedikit tertawa keras. Suaranya penuh ejekan. Wow, lucu banget. Dia kelihatan imut waktu marah. Ijungman melangkah mendekat dengan senyum sinis, menatap Jinmo. Tapi bukankah yang berlutut itu anak buah Kim Won Wong? Dia berlutut di depan orang yang bakal dipukuli sampai babak belur. Suaranya meledek. Ia menyorongkan wajahnya dan berteriak. Hei, gorila, kenapa berlutut? Bukankah kamu yang bawa kami ke sini supaya dia yang berlutut? Tiba-tiba dari bibir Daegun terdengar ancaman dingin. Hei Yang Jinmo, kalau kamu nggak panggil dia, aku yang bunuh kamu setelah ini.
Tatapannya menusuk, membuat Jinmo berkeringat dingin. Sekelompok pemuda itu mulai sadar pada situasi sebenarnya. Salah seorang menyahut, "Hei, tunggu. Itu bajingan yang menang di pertarungan 4 lawan 1. Yang lain mengecilkan, paling dia cuma lawan 4 pecundang. Lihat, gorila itu kelihatan lemah. Kalau dia melawan Bongen, sudah tamat." Cha Jinwoo menanggapi dingin, "Anak itu memang menurunkan reputasi Gomryong. Tapi jangan lengah. Aku sudah lihat kekuatan dia bukan main-main." Daegun meletakkan tasnya dengan gerakan tenang. Pikirannya bergerak cepat. "Aku harus bertindak lagi. Aku nggak mau ini terjadi," gumamnya dalam hati. Di antara tawa dan ejekan kelompok Ijungman, seseorang mengejek lagi. Dia kayak tongkat, tapi katanya kuat. Min Byung-gwan menggerakkan jari, melangkah maju dengan percaya diri, suaranya penuh tantangan. "Hei semua, sebelum mulai aku mau duluan. Aku pengen lihat sekuat apa si bos Gomryong ini." Dengan kedua matanya yang juling namun penuh rasa percaya diri, Min Byung melangkah maju, menatap Daegun dengan senyum penuh kesombongan. Suaranya menggema lantang, memecah ketegangan udara di antara mereka. "Biar kau tahu, aku pernah masuk peringkat 10 besar di tahun pertama SMA Bonggon." Daegun hanya menoleh pelan, matanya menyapu sekeliling dengan sikap acuh namun waspada. Dalam hati ia mengumpat dengan geram, "Sial, kita sedang bicara tapi orang ini malah sibuk melirik ke sana-sini." Kesal melihat sikap dingin dan tak tergoyahkan dari Daegun, Min Byung pun tak mampu menahan emosinya. Ia berteriak garang, suaranya menggema di udara, "Sialan, dasar bodoh. Kau bahkan tidak tahu kemana aku sedang melihat." Namun Daegun tetap tenang, suaranya rendah tapi mengandung kekuatan dingin yang menusuk. "Entah kau melihatku atau tidak, aku tidak peduli. Kalau memang mau memukulku, coba saja." Mendengar itu, Min Byung mendengus kasar. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lalu berteriak dengan nada menantang, "Aku punya kemampuan khusus. Tak seorang pun tahu tentang ini. Aku bisa melihat lebih jauh dari orang biasa. Kau akan merasakan sendiri pahitnya tatapan mataku." Ia pun melangkah cepat, tubuhnya melesat maju seperti banteng yang kehilangan kendali, sembari berteriak penuh percaya diri, "Dasar bocah sombong. Pada akhirnya kau yang akan berlutut dan memohon ampun. Jadi sebelum wajahmu kutampar sampai merah, cepat berlutut sekarang juga." Melihat pemandangan itu, Ijungman yang berdiri di sisi lapangan hanya bisa menghela napas panjang. "Sial, orang ini dulu hampir mempermalukanku." Min Byung memang tampak seperti penipu, tapi kata-katanya tak bisa dianggap remeh. Saat aku melawannya dulu, tatapan matanya benar-benar menyulitkan. Kau harus fokus penuh untuk bertahan, tapi mata itu menyeramkan seperti mata sapi. Itulah yang membuat serangannya sulit dihindari. Memang waktu itu aku menang dengan teknik gulatku, tapi kali ini aku tidak yakin. Pertarungan ini jelas tak akan mudah. Namun sebelum ketegangan sempat mencapai puncaknya, Daegun tiba-tiba bergerak cepat. Tangan kanannya melesat ke depan, langsung mencengkeram leher Min Byung dengan kekuatan mengejutkan. Min Byung terperangah, tubuhnya merontak keras, tapi cengkeraman Daegun terlalu kuat. Ijungman mengernyitkan dahi, terkejut sekaligus tak percaya dengan apa yang baru disaksikannya. Ia berseru dengan nada setengah panik, "Apa-apaan ini?" Daegun mempererat cengkeramannya hingga napas Min Byung tercekat. Min Byung terengah-engah bergulat dengan kesadaran yang makin pudar. Menyaksikan itu, wajah Ijungman memerah oleh amarah. Ia mengepalkan tinju, suaranya meledak, matanya bergerak-gerak seperti pegas. Bagaimana kita bisa tahu kalau dia masih sadar atau tidak? Menyebalkan. Tubuh Min Byung terus menggeliat. Seluruh ototnya menegang menahan rasa sakit. Seorang temannya berseru panik, "Sudah cukup, cepat akui saja kekalahanmu." Tetapi Daegun tak menggubris seruan itu. Cekikannya malah kian mengunci, menekan hingga napas Min Byung semakin tersengal. Tiba-tiba Min Byung mengeluarkan jeritan lalu perlahan dilepaskan. Tubuhnya terhempas ke tanah, jatuh tersungkur. Kedua lengannya terkulai lemas. Dari bibirnya muncullah busa putih yang menandakan kondisi yang mengerikan. Penonton yang semula ramai seketika terdiam. Keheningan menebal dan suasana berubah menjadi mencekam. Pria gendut itu tergeletak, mulutnya berbusa. Pemandangan itu membuat udara terasa beku. Daegun menunduk, nada suaranya rendah, dingin seperti besi. "Kau kira aku akan memaafkanmu hanya karena kau kalah? Kalian datang ke sini untuk membunuhku, bahkan menyeret orang tak bersalah. Kalau kalian terus melewati batas, aku akan melawan kalian semua." Para murid SMA Bonggon menahan takut di balik sikap sok garang. Seorang dari mereka menggeram, "Dasar anjing sok jago. Jangan kira menjatuhkan satu orang berarti sudah selesai. Bajingan." Seorang siswa berseragam abu-abu melangkah maju, bibirnya menyunggingkan sindiran dingin. "Hei, tidak lihat siapa yang berdiri di depanmu?"
Apa kau pikir kau orang terakhir yang masih bisa bertahan? Sadarlah, bocah. Dagon menoleh ke arah Ara lalu menyerahkan tasnya pelan. Tolong pegangkan sebentar. Tempat ini berbahaya. Lebih baik kau pergi. Begitu Dagon berpaling, imajinasi Ara melesat liar. Ribuan skenario romantis berputar di kepalanya. Membuat pipinya mekar merah. Menyaksikan itu, Jaina menegur dengan nada ketus, "Hei, ini bukan saatnya adegan romansa." Dagon menggerakkan bahu dan memutar lehernya, melakukan pemanasan singkat bak petarung yang menyiapkan diri. Lalu suaranya meledak lantang menantang udara. "Ayo hadapi aku sekaligus." Sekelompok siswa berseragam abu-abu segera bergegas menyusun taktik. Pemimpin mereka, berjambul pot, memberi perintah tegas. "Kepung dia dulu, lalu serang dengan 5 orang sekaligus." Dengan begitu formasi kita tidak mudah diacak-acak. Suaranya berderam bengis saat menambahkan, "Kalau dia tumbang, pastikan dia masuk rumah sakit berminggu-minggu." Begitu instruksi selesai, 5 orang langsung menerjang melingkari Daegun. Ia berdiri tenang di tengah lingkaran, menatap sekeliling sambil menghitung dalam hati, "Kalau mereka mengepungku, aku bisa memanfaatkan dinding ini." Tanpa ragu sedikit pun, Daegun melancarkan serangan ke yang terdekat. Ia menghantam badan lawan itu berkali-kali ke dinding, lalu menyambar dengan beberapa pukulan keras ke wajahnya. Melihat rekannya dipermalukan, si pemimpin berjambul pot melangkah maju sambil mengumpat, "Sialan kau, bajingan!" Namun Daegun bergerak lebih cepat. Ia meraih segenggam tanah dari pot bunga di dekatnya lalu melemparkannya tepat ke wajah si pemimpin. "Ah, sialan, main curang kau," teriaknya sambil oleng. Seorang berambut pirang maju hendak melancarkan tendangan yang mematikan. Daegun sudah siap. Ia menangkap kaki si pirang, memutarnya, lalu melempar tubuhnya ke samping. Tak berhenti di situ, Daegun menghantam dagu si pirang dengan pukulan telak. Si pirang terhuyung sebelum akhirnya terkapar tak berdaya. Jinmo, yang memperhatikan dari belakang, bergumam pelan, "Sial, aku tahu dia kuat, tapi tidak kusangka sekuat ini." Dengan kekuatan itu, mungkin saja dia bisa menaklukkan Kim Won Wong dan Ji Seok, bahkan jadi bos nomor 1. Tidak, aku yakin dia bisa. Daegun kembali menjatuhkan satu orang. Ketika lawan berikutnya maju, wajahnya tetap bagaikan batu, datar, tak terpengaruh. Ia mengelak dari pukulan lalu menghantam leher musuh dengan pukulan keras. Di sisi lain, murid-murid berseragam abu-abu mulai menunjukkan ketakutan. Cha Jinwo berteriak panik, "Hei, apa yang kalian tunggu? Cepat maju." Beberapa orang langsung menyerbu, tapi Daegun tidak memberi sedikit pun ruang untuk bernapas. Ia menerjang ke depan dengan kecepatan buas. Satu orang dipukul keras di perut hingga tubuhnya melengkung menahan sakit, lalu dihantam di pinggang, dan terakhir pipinya menerima pukulan telak yang membuat kepala lawan terpelanting ke samping. Musuh berikutnya datang dengan tekad penuh, namun langsung disambut tendangan keras yang menghantam perutnya. Sekali tendangan saja, mulutnya berbusa, napasnya tersengal-sengal seperti anjing yang kehabisan udara. Daegun tidak berhenti di situ. Ia berputar dan menendang kepala orang itu hingga tubuhnya terpental jauh, lalu jatuh pingsan di lantai dengan suara berat. Ia berdiri di tengah arena, dadanya naik turun, napasnya terengah. Hanya tersisa 2 orang lagi. Dengan suara rendah namun mantap, ia bergumam, "Sudah 7 tumbang. Jujur saja melawan 7 orang sekaligus cukup berat, tapi lumayan juga buat kesehatan. Baiklah, ayo." Cha Jinwo memaksakan tawa kecut, meski sorot matanya dipenuhi rasa gentar. "Haha, hanya segitu yang bisa kau lakukan? Dasar monster." Namun di sisi lain, Lee Jungman memperingatkan dengan nada tegas, "Jinwo, dia tahu cara menghadapi banyak orang sekaligus. Lihat gerakannya. Setiap kali kita menyerang berdua, dia selalu memposisikan diri agar kita berbaris lurus. Dengan begitu, orang di belakang terhalang temannya sendiri. Ingat waktu pertama kita mengepungnya, dia membelakangi tembok. Dia berpengalaman, dia menjebak kita satu persatu. Belum sempat mereka bergerak lagi, suara langkah berat terdengar mendekat, bergema seperti dentum peringatan. Beberapa siswa saling berbisik dengan nada gugup, harus diakui, dia kuat, tapi cukup sampai di sini." Wajah Daegun menegang, rahangnya mengeras. Ia bergumam pelan, "Sial." Apalagi sekarang, beberapa murid berseragam abu-abu masih berdiri tegak, meski jelas ketakutan. Di antara mereka, pemimpin kelompok itu melangkah maju membawa tongkat bisbol di tangan. Ia menatap Daegun dengan sinis, lalu menoleh ke seorang pria botak di sampingnya. "Kau tetap di sini?" Orang botak itu mengangguk santai. "Iya, tapi sebentar. Apa semua orang bodoh itu sudah tumbang?" Ia menatap Daegun dari ujung kepala hingga kaki, mendecakkan lidah dengan nada puas. "Sekuat apa sebenarnya orang ini?"
Dengan senyum lebar yang penuh keangkuhan, ia mengayunkan tongkat bisbolnya ke depan. Suara logamnya berdesing tajam menembus udara. Wah, akhirnya tongkat baseball ini ada gunanya. Mimpiku memang menghajar orang sepertimu. Ijungman menyeringai sinis, bibirnya melengkung seperti duri yang siap melukai. Dagon, kau memang hebat. Tapi siapa bilang kami hanya 10 orang? Meski kau menjatuhkan para idiot itu, kau tetap akan mati hari ini. Dagon menggaruk kepalanya, raut wajahnya menampakkan kekesalan yang tersimpan. Jadi sebenarnya berapa orang kalian semua? Mereka saling berpandangan lalu menjawab dengan nada penuh ejekan. Kau pikir bisa mengalahkan kami semua sendirian? Tiba-tiba sebuah suara lain memecah keheningan di belakang Dagon. Siapa bilang dia sendirian? Dagon menoleh, terkejut menemukan Minso sudah berdiri di sana. Minso, kenapa kau di sini? Serunya penuh kaget. Belum sempat Minso menjawab, langkah kaki lain bergema. Beberapa orang lagi muncul, bayangan mereka menyatu dengan tepi lapangan. Dagon semakin terkejut. Hei, bagaimana kalian tahu aku ada di sini? Manho melangkah maju bersama dua sahabat terdekatnya. Wajahnya tenang namun tegas. Kau sedang dikeroyok, jadi kami datang. Siapa yang tega meninggalkanmu sendirian? Manho menyunggingkan senyum tipis lalu bersuara dengan ketegasan yang menggetarkan. Benar, kami ada di sini untuk membantumu. Para bajingan ini tidak bisa kau hadapi seorang diri. Matanya terbuka lebar. Suaranya mantap ketika ia menambahkan. Tadi aku lihat kau hampir kehabisan tenaga. Jadi kami datang. Aku memang tak suka kau berada di puncak, tapi aku juga tidak bisa diam melihatmu mati. Dagon tampak bingung mendengar ucapan itu. Ia bertanya, bagaimana kalian tahu aku ada di sini? Minsu tiba-tiba melirik ke arah Jinmo dan berseru, soalnya si Yang Jinmo bilang. Namun sebelum kata-kata itu selesai, Jinmo buru-buru memberi isyarat agar ia diam. Shut! Isyarat itu justru membuat Ijungman makin bingung. Apa maksudmu? Bukannya kau bilang Dagon dalam bahaya? Tapi ya sudahlah, aku sudah di sini. Jinmo menggaruk kepala dengan canggung. Aku cuma bergumam sendiri waktu jalan, tapi dia benar-benar tajam bisa mendengar itu. Wajah Ijungman memerah oleh amarah. Bajingan, semua ini salahmu. Aku sudah tak punya kata-kata lagi. Cepat atau lambat, Kim Won-won pasti membunuhmu. Ia melontarkan maki sambil menunjuk ke arah Daegun. Dengar baik-baik, aku akan habisi kau sekaligus bajingan itu. Kalian semua tamat. Tekanan membuat Jinmo semakin terpojok. Akhirnya ia meledak, berteriak lantang. Sial, aku dipaksa terus melakukan hal-hal kotor. Aku muak. Aku bukan sampah yang bisa diinjak. Mulai sekarang aku tidak akan lagi bekerja untuk bajingan sepertimu. Kata-kata itu membuat semua orang terperangah. Manho sigap memanfaatkan celah. Bagus, berarti kau di pihak kami sekarang. Setidaknya satu orang lagi bergabung. Ia memandang situasi dengan tenang, menghitung peluang. Di pihak lawan ada 7-8 orang. Yang paling merepotkan jelas dua orang itu, Ijungman dan Jinwo. Setelah berpikir sebentar, Manho memberi instruksi, Dagon, kau urus dua orang itu. Kita fokus melawan sisanya. Dan kau, Minso, tetap di sini. Minsu mengangguk cepat. Oke, aku memang enggak bisa bertarung. Lebih baik aku di sini saja. Manho mendesah kesal dan berkomentar. Cepat sekali kau setuju. Sementara itu dari kubu lawan mulai terdengar analisis sinis. Si rambut merah itu mantan ketua geng mereka. Tinjuannya masih kuat. Sedangkan pria di sampingnya Jongho kelihatan berusia 40-an. Memalukan sampai-sampai mereka merekrut orang tua. Daegun tiba-tiba menatap tajam ke arah Manho dan timnya. Terima kasih sudah datang. Tapi kalian nggak usah sok jago. Manho mengangkat tubuhnya dengan sikap penuh determinasi. Aku no Manho yang nggak kenal takut, ucapnya tegas. Ia melemparkan tasnya ke tanah dengan gestur tegas lalu menanyakan, boleh kita mulai sekarang? Seorang temannya menimpali. Suaranya bergetar penuh semangat. Sudah lama nggak pakai benda-benda ini. Biarpun tembok baja menghadang, tetap bisa dihancurkan. Mereka lalu mengeluarkan senjata tersembunyi dari tas. Jongmin menggenggam keling dengan pegangan mantap. Ho Jong menyiapkan kunci Inggris dan Manho memegang pemukul baseball dengan ekspresi siap tempur. Manho menegaskan lantang, kalau di sekolah aku kalah, sekarang di luar sekolah. Tantangannya menggantung bagaikan isyarat perang. Daegun hanya terpaku beberapa detik lalu bergumam dalam hati dengan nada sinis. Apa-apaan orang-orang ini? Bawa senjata di tas sekolah tapi tetap terlihat seperti murid biasa. Di pihak lawan, si jendut mencibir skeptis. Kudengar si rambut merah itu master senjata. Sedangkan yang di sampingnya kelihatan siap menebas leher orang. Seorang rekannya mengomel meremehkan. Apa sih yang kau omongin? Dasar wibu gendut. Kebanyakan main game. Namun si gendut tetap ngotot. Suaranya penuh kepastian. Aku yakin orang itu bahkan bukan seumuran kita. Jongmin mendengar celaan itu lalu berbisik ke Manho.
Mereka sepertinya sedang membicarakanmu. Manho langsung membalas lantang, nada provokatifnya menggema. Hei, kau yang pegang tongkat baseball, kau tahu cara pakainya atau tidak? Lawan itu merespon dengan sindiran dingin. Aku cuma tahu cara memecahkan kepala orang dengan ini. Apalagi yang perlu? Manho membalas dengan ejekan dingin. Bodoh, sini biar aku ajari. Orang itu melangkah maju dengan amarah yang meledak. Suaranya kasar. Bajingan, kalau kau gegar otak, jangan salahkan aku. Manho malah semakin bersemangat, matanya menyala. Kalau berani, coba saja. Meski sesungguhnya ketakutan, orang itu memaksa diri maju. Suaranya gemetar namun penuh ancaman. Aku akan bunuh kau. Manho membaca gerakannya seperti membaca buku terbuka. Tangan kanan, masih pemula. Pasti ayun dari kanan, tebas diagonal. Mudah ditebak. Tanpa ragu, Manho menyerang lebih dulu. Ia menaburkan bubuk kapur ke arah lawan. Orang itu menjerit, matanya perih terpaut luka. Manho menghantam dada lawannya dengan pukulan keras. Mati kau, bajingan! Pukulan telak memaksa lawan memuntahkan sesuatu. Manho menendang titik paling lemah tubuhnya, lalu menutup dengan tendangan pamungkas ke kepala. Tubuh lawan terlempar, terhuyung, lalu terkapar menatap kosong ke langit. Teman-temannya terdiam, wajah mereka berubah pucat dan kering oleh ketakutan. Gila, orang ini main kotor, bisik mereka penuh ngeri. Manho justru tersenyum puas, dada sedikit mengembang. Ternyata aku sehebat ini, gumamnya penuh percaya diri. Ia menatap lawan-lawannya dengan tajam, menantang. Bagaimana dengan kalian? Maju sini. 4 orang yang tersisa mulai goyah, langkah mereka limbung. Bisikan panik terdengar di antara mereka. Kita kerjasama saja, pakai jurus 2 pedang. Salah seorang menyarankan terbata. Ngaco, aku nggak ada waktu buat main-main. Potong yang lain dengan nada panik. Seorang yang coba menenangkan berkata, kita harus hadapi trik kotornya. Jangan panik. Namun Manho berteriak garang, suaranya menggema menekan. Kalau kalian tidak maju, aku yang akan mendatangi kalian. Mau hidup, berlutut. Dan minta ampun sekarang juga. Alih-alih tunduk, orang-orang itu pura-pura gagah dan berlari maju sambil mengancam. Dalam hati mereka berbisik kecemasan dan harapan. Kalau kita bertahan sambil menyerang bersama-sama, mungkin kita bisa menang. Sebelum mereka sempat menyelesaikan pikiran panik itu, Manho muncul secepat predator yang menerjang mangsa. Tongkat baseball di genggamannya melesat dan menghantam sisi tubuh lawan, membuat beberapa dari mereka terpelanting ke udara tak berdaya. Anak gendut si Wibum menolak mundur, wajahnya memerah penuh tekad saat ia melangkah maju untuk menyerang. Namun upayanya kandas di situ. Hojong segera mengayunkan kunci Inggrisnya dengan ketepatan mematikan lalu bertanya dingin, "Dari mana kau?" Kunci Inggris itu mendarat tepat di wajah si gendut. Raut mukanya berubah menahan sakit yang menyengat. Dengan pandangan linglung ia sempat bergumam, "Kenapa kau tiba-tiba ikut campur di sini?" Belum sempat ia menuntaskan pertanyaan sembrono itu, Hojong yang sudah siaga melesat ke depan. Kunci Inggrisnya siap menghantam kepala si gendut dengan kekuatan yang tak memberi ampun. Ketegangan makin memuncak. Beberapa dari mereka ketakutan lalu mundur langkah demi langkah. Orang-orang ini benar-benar gila. Ayo cari senjata. Aku ada botol soju, ujar salah seorang dengan suara gemetar. Harusnya ini nggak terlalu berbahaya kan? Kata yang lain, nadanya panik mencoba menenangkan diri. Tutup mulutmu. Sekarang bukan waktunya mikir begitu, potong yang lain keras. Namun gagasan itu segera dipatahkan oleh Jongmin yang bertindak cepat. Sebuah pukulan keras membuat lawan terhuyung. Saat Jongmin sibuk menghadapi musuhnya, seorang pengecut mencoba menyelinap dan melancarkan tendangan sambil berteriak, "Mampus kau sialan!" Tetapi Hojong sigap, ia menendang perut pengecut itu lalu membalas dengan teriakan, "Kau yang mampus, sialan!" Daegun hanya bisa berdiri sejenak, menghela napas panjang menatap kekacauan di sekitarnya. Sial, ini benar-benar kacau, gumamnya getir. Ia melangkah tegap lurus ke arah Ijungman lalu melayangkan tantangan dingin. Kelihatannya orang-orangmu di sana nggak bisa apa-apa. Kau mau terus berdiri dan berdebat atau datang langsung melawanku? Ijungman menampakkan gaya percaya diri yang menusuk, menjawab, "Akhirnya kami yang akan menang. 2 lawan 1 pun aku nggak takut. Tapi biar adil, gimana kalau 1 lawan 1? Ijungman begitu yakin dirinya akan menang. Dalam hatinya ia membatin dengan sombong, biarpun dia bisa melawan 10 orang sekaligus, aku tetap akan menang selama dia bukan petinju. Langkahnya tegap dan berat, menapak lurus menuju Daegun seperti banteng yang siap menanduk. Sebelum menyerang, ia sempat memberi instruksi cepat kepada Jinwo, suaranya mantap namun syarat kesombongan. "Aku maju duluan, kalau aku gagal, giliranmu menyerangnya."
Tatapan Ijungman menyala penuh percaya diri. Di benaknya, ia teringat masa-masa lalu ketika hanya dengan 1 atau 2 pukulan, lawan-lawannya langsung tumbang tak berkutik. Ia tersenyum sinis, yakin skenario itu akan terulang hari ini. Dengan kecepatan penuh, gerakannya meniru gaya lamanya saat menghajar Cha Jinwo dulu. Ia melesat maju menghantam perut Daegun dengan tenaga penuh. Namun hasilnya nihil. Pukulan itu seperti menabrak dinding baja. Tidak ada reaksi, tidak ada rasa sakit di wajah Daegun, seolah tenaga besar itu lenyap tanpa bekas. Ijungman membeku di tempat, matanya membulat tak percaya. Bagaimana mungkin pukulan penuh tenaga bisa tak berpengaruh sama sekali? Kesempatan itu membuat Cha Jinwo panik. Ia segera maju, menendang ke arah Daegun dengan kekuatan putus asa. Daegun bergerak lincah menghindar, meski beberapa serangan sempat nyaris mengenai tubuhnya. Akhirnya, dalam kekacauan gerak itu Daegun terkepung dari belakang. Ijungman memanfaatkan celah sekecil mungkin, memeluk tubuh Daegun erat dari belakang dengan tenaga penuh. Ia berseru dengan keyakinan mutlak, "Kau tamat. Kau tahu apa artinya ditangkap dari belakang dalam gulat? Itu akhir segalanya." Daegun sempat kehilangan keseimbangan, kakinya goyah di atas tanah. Ijungman dengan wajah sombong dan napas memburu, justru semakin mengeratkan cengkeramannya sambil menyeringai puas. "Aku akan ajari kau sopan santun," desisnya dengan nada penuh ejekan. "Mau lari kemana sekarang? Kau nggak bisa kabur." Tubuh kekar Ijungman menegangkan seluruh ototnya menahan Daegun dengan kekuatan luar biasa. "Sekarang aku akhiri di sini," ujarnya lantang. Situasi berkembang di luar dugaan Daegun. Ijungman tiba-tiba mengangkat tubuhnya dari tanah dengan tenaga penuh, bersiap melakukan teknik gulat berbahaya, back suplex, lemparan maut yang bisa mematahkan tulang belakang siapapun yang terkena. Dalam sekejap, Daegun sadar ini bukan lagi sekadar perkelahian jalanan biasa, ini pertarungan hidup dan mati. Namun justru di tengah bahaya itulah tekad Daegun mengeras. Ia meraih dinding dengan lengannya, jemarinya mencengkeram kuat, berusaha menahan agar tubuhnya tak terangkat sepenuhnya. Ketegangan memuncak, udara terasa membeku. Ijungman menoleh ke belakang, matanya menyipit tak percaya. "Apa-apaan ini? Kenapa tubuhku nggak bisa bergerak?" gumamnya heran. Lalu ia menyadari sesuatu. Lengan Daegun menahan di dinding, strategi licik namun cerdas. Dengan nada geram ia mengumpat, bajingan itu sengaja mendekat ke dinding. Marah karena tak mau kehilangan kendali, Ijungman berusaha menarik dengan lebih kuat. "Sialan!" teriaknya penuh frustasi. Dalam hitungan detik, Daegun melepaskan pegangan tangannya dari dinding. Keduanya pun jatuh berguling ke tanah dengan hentakan keras. Sekilas, posisi itu tampak menguntungkan untuk Ijungman, tapi jauh di dalam hatinya muncul rasa takut yang menyesakkan. "Aku cuma bisa melakukan sedikit gerakan supleks. Aku nggak boleh melepaskannya," pikirnya cemas. Tubuhnya besar dan berat, tapi Daegun menolak menyerah. Ia terus meronta mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Suara napas dan gesekan tubuh mereka bercampur dengan debu yang beterbangan, menciptakan pemandangan bak pertarungan binatang buas di arena. Dan kemudian dalam satu gerakan tajam dan penuh insting, Daegun berhasil membalikan keadaan. Ia kini berada di atas, menekan Ijungman dengan kekuatan penuh. Tatapannya tajam, napasnya berat, dan suasana di sekelilingnya seolah membisu. Hanya menyisakan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Daegun baru saja merebut kembali kendali atas pertarungan ini. Ijungman sama sekali tak menyangka Daegun bisa melakukan serangan balik secepat itu. Matanya membulat, wajahnya mendadak pucat seperti kehilangan darah. Dalam hati ketakutan merayap perlahan. "Tidak, kalau aku dibawa, aku bisa celaka. Orang ini benar-benar berbahaya." Daegun menatapnya dingin, mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, siap menghantam wajah lawannya hingga pingsan. Tapi tepat sebelum pukulan itu meluncur, sebuah bayangan menyambar dari sisi kanan. Cha Jinwo, dengan refleks cepat dan niat curang, ia menendang keras ke arah lengan Daegun. Bunyi benturan bergema keras, membuat pukulan yang seharusnya menghantam berhenti di udara. Kesempatan itu digunakan Ijungman untuk mundur terseret ke belakang, tubuhnya menegang, napasnya memburu seperti binatang yang hampir diterkam. Daegun menghela napas berat, wajahnya mengeras menahan emosi. Menjengkelkan, kedua orang ini terlalu kompak, gumamnya dingin. Cha Jinwo mendarat ringan di tanah, sikapnya waspada, lalu bertanya dengan cepat, "Hei, kau baik-baik saja?" "Ijungman?" Ijungman yang masih terengah menjawab di antara napasnya, "Hah, terima kasih Jinwo. Barusan benar-benar berbahaya. Sepertinya kita harus lebih hati-hati saat mendekatinya."
Ia menatap tajam ke arah Daegun lalu menambahkan dengan nada strategis. Jinwo gunakan taktik hit and run. Jangan beri dia waktu untuk membaca gerakanmu. Cha Jinwo mengangguk mantap. Ia bukan sekadar petarung jalanan biasa. Dia adalah salah satu peringkat tertinggi dari sekolah Bonggun. Terkenal dengan gaya taekwondo yang cepat, akurat, dan mematikan. Aku akan menyerang tanpa henti. Katanya pelan, namun penuh keyakinan. Kau jaga punggungku. Begitu kata-kata itu selesai, Jinwo melesat maju. Energi di sekeliling tubuhnya terasa berdenyut seperti gelombang listrik yang siap meledak kapan saja. Daegun tetap tenang. Pandangannya tajam, tubuhnya sedikit menunduk siap menahan gempuran. Tapi serangan Cha Jinwo datang seperti badai. Tendangan demi tendangan menghantam udara cepat dan beruntun. Suaranya menderu seperti cambuk yang membelah angin. Awalnya Daegun masih bisa menghindar. Setiap gerakan dibaca dengan ketepatan luar biasa. Tapi dalam hitungan detik, Jinwo meningkatkan kecepatannya. Kakinya seolah menjadi bayangan. Tak lagi bisa dihitung dengan mata biasa. Satu tendangan menghantam lengan Daegun dengan keras. Membuatnya sedikit terhuyung. Rasa nyeri menjalar cepat, namun Daegun tetap bertahan. Matanya tetap menatap tajam, tak sekalipun berpaling. Di sisi lain, Ijungman memperhatikan dengan cemas. Napasnya berat, keringat dingin menetes di pelipis. Hei, apa kau yakin ini akan berhasil? Kalau dipikir-pikir, gaya bertarung Jinwo itu tidak sederhana. Mereka berdua mungkin seimbang. Pertarungan antara Daegun dan Cha Jinwo kini kian memanas bagaikan dua singa yang saling mengincar kesempatan untuk mencabik satu sama lain. Udara di sekitar mereka bergetar, dipenuhi dentuman langkah dan hembusan napas berat yang membentuk ritme menegangkan. Pada satu momen, Jinwo memutar tubuhnya dengan presisi sempurna, melancarkan tendangan berputar 180 derajat yang mengoyak udara seperti cambuk petir. Daegun menatap tajam, matanya berkilat penuh perhitungan. Dalam hati, ia bergumam. Kekuatan utamanya ada pada tendangan. Kalau begitu, aku harus mempersempit jarak. Namun Jinwo, dengan naluri seorang petarung berpengalaman, langsung membaca niat itu. Ia menjaga jarak dengan gesit. Setiap gerakan tubuhnya terukur, matanya tak lepas dari langkah kaki Daegun. Dia berusaha mempertahankan jarak agar bisa menendang. Kalau aku mendekat, dia akan menyerang lalu segera mundur. Pikir Daegun menganalisa, sorot matanya tak pernah kehilangan fokus. Sekilas, pandangan Daegun bergeser ke arah Ijungman yang masih berdiri siaga di sisi arena. Ia menimbang situasi dengan tenang. Orang itu hanya menunggu waktu. Begitu aku lengah sedikit saja, dia pasti akan menyerang dari belakang. Batinnya penuh kewaspadaan. Suasana berubah menegang. Dalam keheningan sesaat, ketiganya berhenti, saling menatap penuh keraguan dan kalkulasi. Cha Jinwo menegakkan tubuhnya, napasnya masih terengah tapi wajahnya menunjukkan kepercayaan diri. Ia bergumam pelan, sepertinya taktik ini berhasil. Kita mungkin benar-benar bisa menang. Namun Daegun hanya tersenyum samar, seperti serigala yang baru saja membaca gerakan mangsanya. Kurasa aku sudah cukup memahami gaya bertarungnya. Sekarang giliran aku. Sekejap kemudian Daegun melesat bagai peluru yang ditembakkan dari laras baja. Tubuhnya menembus udara dengan kekuatan yang menghantam telinga. Ia menerjang Jinwo tanpa memberi ruang bernapas. Jarak yang sempit membuat ritme Jinwo kacau. Tendangan yang biasanya presisi kini kehilangan arah, tangannya berusaha membalas namun terus meleset. Dalam sekejap, wajah Jinwo mulai berlumuran darah. Darah hangat mengalir dari hidungnya, menetes ke tanah. Ia terpaku, bingung oleh kecepatan serangan itu. Apa aku baru saja terkena pukulan? Pikirnya limbung, matanya bergetar mencari fokus. Melihat rekannya dalam bahaya, Ijungman segera maju, melepaskan pukulan keras yang diarahkan tepat ke tubuh Daegun. Sementara itu Jinwo berdiri terpaku di antara kesadaran dan kebingungan. Nafasnya tersengal, pikirannya kalut. Apa-apaan tadi? Kenapa aku sempat kehilangan kesadaran? Gumamnya, tidak tahu bahwa badai sejati baru saja dimulai. Cha Jinwo bergumam dengan nada getir. Sial, aku lengah. Napasnya berat, wajahnya menegang antara kesal dan lega. Dalam hatinya ia sadar, kalau saja Ijungman tak sempat menyelamatkan, mungkin sekarang dirinya sudah terkapar tak berdaya. Sementara rekannya terus maju menerjang, Jinwo memaksa dirinya untuk tetap tenang. Fokus, jangan terburu-buru. Selama dia menahan Daegun, aku harus mencari celah yang sempurna, pikirnya sambil mengatur ritme napas. Di sisi lain, Ijungman berusaha keras menekan Daegun dari berbagai arah. Namun pergerakannya terlalu terbaca, seperti buku terbuka di depan mata seorang ahli. Dengan suara rendah namun penuh keyakinan, Daegun berkata,
Gerakanmu terlalu jelas. Bahkan jika kau mencoba berpura-pura dengan pergelangan tanganmu, aku tahu kau sedang merencanakan kuncian. Ucapan itu menjadi firasat buruk. Dalam sekejap, Daegun memanfaatkan kelengahan lawannya dan menancapkan cengkeraman kuat ke leher Lee Jung-man. Tekanan di tangannya begitu intens hingga membuat Lee Jung-man terjebak, berusaha keras melepaskan diri namun sia-sia. Melihat rekannya dalam bahaya, Cha Jinwo menggertakkan gigi. Amarah dan ketakutan berbaur dalam dirinya, namun di balik mata yang memerah itu, tersisa bara keberanian. Ia berteriak dalam hati, "Aku tidak akan membiarkannya begitu saja." Lalu, dengan keberanian yang membuncah, ia menerjang maju. Pemandangan itu membuat Daegun mengerutkan kening. Ia mendesis sinis. "Persahabatanmu ini menjijikan. Tak memberiku jeda sedikit pun untuk bernapas." Namun Jinwo tak peduli. Tatapannya tajam seperti pedang, langkahnya mantap penuh tekad. Saat jarak mereka hanya sejengkal, ia mengerahkan seluruh tenaga dan melepaskan serangan sekuat tenaga, seolah menaruh seluruh harga diri di dalamnya. Tapi Daegun tetap tenang. Tubuhnya kokoh bagai batu karang di tengah badai. Dengan nada dingin ia berkata, "Aku sudah mempelajari semua gerakanmu." Begitu pertempuran kembali dimulai, Daegun kini bertarung dengan ketenangan seorang predator yang sudah hafal ritme mangsanya. Ia menangkis setiap serangan dengan presisi mematikan, lalu membalas dengan kekuatan brutal. Satu pukulan keras mendarat di tubuh Jinwo, membuatnya limbung. Tubuhnya goyah, matanya kehilangan fokus, lalu jatuh menghantam lantai keras. Tak ingin memberi kesempatan, Daegun segera meluncurkan serangan lanjutan. Tendangannya menghantam tubuh lawan dengan kecepatan dan kekuatan yang hampir tak terlihat. Setiap hentakan diiringi suara tajam yang menusuk udara. Wajah Jinwo terpuntir menahan sakit, air liur menetes tanpa kendali, napasnya tersengal di antara serangan bertubi-tubi itu. Dengan momentum mengerikan, Daegun memutar tubuhnya, menggabungkan satu tendangan kuat dengan pukulan dahsyat yang berdesing menembus udara. Saat pukulan itu mendarat, seolah cahaya kilat melintas di antara mereka. Darah muncrat dari wajah Jinwo dan dalam 1 detik tubuhnya ambruk, tak lagi mampu melawan. Daegun berdiri tegak di atas sisa kekacauan, darah masih menetes dari tangannya. Pandangannya tajam seperti bilah pedang yang baru saja menuntaskan misinya. Dengan suara datar namun menggema, ia memanggil, "Hei, yang terakhir di sana, sini, cepat." Cha Jinwo yang sebelumnya dianggap setara dengannya, kini tergeletak tak berdaya menjadi saksi kekuatan brutal Daegun yang seolah tak manusiawi. Dari kejauhan, Minso menatap dengan wajah pucat. Suaranya bergetar saat berbisik, "Daegun, dia benar-benar kuat, seperti karakter utama di webtoon." Namun Ina yang berdiri di sampingnya langsung menyahut tajam, "Karakter utama apanya?" Sementara itu, Daegun mengibaskan rambutnya perlahan, napasnya stabil. Matanya tetap tajam. Dengan nada tenang yang justru menambah wibawa, ia bergumam, "Satu sudah beres. Sekarang, di mana yang satunya lagi?" "Kau sudah bangun?" Suara Daegun terdengar datar namun tajam seperti ujung pisau yang menggores harga diri. Ucapan sederhana itu langsung memercikan bara di dada Lee Jung-man. Perlahan, ia bangkit dengan mata yang memerah, napas tersengal, dan wajah yang diliputi kebencian membara. "Sialan," desisnya parau. Daegun melangkah maju tanpa ragu. Setiap tapak kakinya menghantam lantai dengan berat seperti genderang perang yang menandai akhir perlawanan. Tatapannya dingin tanpa emosi. Sesampainya di depan lawannya, ia berkata datar, "Ayo cepat, aku tak punya waktu untuk permainan anak-anak." Lalu dengan senyum sinis yang memotong keheningan, ia menambahkan, "Atau kau mau merangkak ke sini sendiri? Berdirilah." Gigi Lee Jung-man berderak saling bergesek, menahan amarah sekaligus rasa sakit. Dengan sisa tenaga, ia menggeram, "Diamlah." Namun dalam hatinya ketakutan mulai merayap seperti racun. Dia bukan manusia. Monster seperti ini tak bisa dikalahkan dengan tinju atau kuncian biasa. Ia lalu memutuskan untuk bertaruh segalanya. Kakinya menghentak tanah, tubuhnya menerjang maju, rahangnya mengeras menahan rasa takut. Tapi Daegun sudah lebih dulu membaca niatnya. "Kau mau coba menjatuhkanku lagi?" Bentaknya tajam, dan sebelum Lee Jung-man sempat bereaksi, tinju Daegun sudah menghantam. Suara pukulan itu memecah udara. Kepala Lee Jung-man terpelintir, wajahnya memar seketika, darah memercik di sudut bibir. "Sudah cukup bagiku," ujar Daegun pelan, tapi dinginnya kalimat itu menusuk lebih dalam dari pukulan manapun.
Tubuh besar Ijungman yang sempat berdiri gagah kini limbung. Wajahnya bengkak tak karuan, giginya bergeser dan pandangannya kabur. Ia mencoba berdiri, tapi kedua kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Seperti menara yang kehilangan fondasi, ia roboh perlahan, jatuh ke belakang tanpa daya. Daegun tidak berhenti. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia meraih tubuh lawannya lalu menghantamkannya ke tanah. Suara retakan tulang menggema di ruangan itu, disusul dentuman berat punggung Ijungman yang membentur keras lantai dingin. Dalam sekejap posisi berbalik, Daegun kini duduk di atas tubuh lawannya menguncinya rapat-rapat dengan cengkeraman besi. Nafas Ijungman memburu, matanya liar mencari cara untuk kabur, tapi tubuhnya kaku, tak lagi mendengar perintah otaknya. Sial, pikirnya panik. Posisi ini terlalu berbahaya, aku harus lepas, Namun sebelum pikiran itu tuntas, Daegun sudah menatap lurus ke matanya. Tatapan itu hampa, tapi penuh kuasa. Suara Daegun terdengar pelan namun tegas, seolah mengumumkan vonis. Apa yang kau lakukan? Kau tak cukup kuat untuk keluar dari ini. Tadi temanmu sempat mengganggu, jadi aku belum sempat menyelesaikannya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suara rendahnya terdengar seperti bisikan maut. Mau aku selesaikan sekarang? Mendengar perkataannya, Ijungman seolah runtuh dari dalam. Ia hanya bisa menelan ludah, suaranya tersengal penuh kebencian. Sial, sialan. Kata-kata itu memancing letupan di dalam dada Daegun. Ia melepaskan amarahnya dalam sebuah badai pukulan bertubi-tubi. Setiap tinju mendarat dengan dentuman yang mengoyak udara. Wajah pemuda itu kian terdistorsi bercampur darah, air liur, dan keringat. Semua emosi yang selama ini tertahan meledak menjadi satu. Bagi Daegun, tiap hantaman adalah pelepasan. Hampir seperti penebusan untuk luka-luka lama. Dari kejauhan, Ina yang semula berdiri dengan ekspresi dingin, kini mukanya mengeras oleh keterkejutan yang mendalam. Ia tak kuasa menutup mulut melihat kekerasan yang terjadi. Daegun tak berhenti. Kepalan tangannya mengeras, siap meluncur lagi. Namun tiba-tiba terdengar suara lemah memecah deretan pukulan itu. Berhenti, aku menyerah. Tolong hentikan, aku salah. Aku tidak akan menyentuhmu lagi. Daegun menatapnya dalam tajam. Lalu memerintah dengan nada memaksa, lihat aku, tatap mataku. Setiap hantaman membuat kepala Ijungman seperti hendak pecah. Wajahnya mengeras, gigi-giginya bergemeretak. Daegun dapat merasakan ketidaktulusan permintaan ampun itu. Ada kebohongan yang terselip di antara kata-kata. Dengan dingin ia semakin mengeratkan cekikan di leher lawannya. Di bawah tekanan rasa sakit yang hampir tak tertahankan, Ijungman merintih memohon, berhenti, tolong, berhenti. Daegun menggeram, suaranya bergetar penuh tuduhan, berhentilah keras kepala. Hari ini kau akan mati hanya karena mengejar orang bernama Kim Wong Wong. Apa yang sudah dia lakukan padamu? Apa dia menyakitimu? Tak ada jawaban, hanya jeritan dan bunyi napas yang tercekat mencuat di antara debu dan keringat. Tatapan Daegun tetap menempel pada Ijungman ketika ia melontarkan ultimatumnya tegas dan dingin. Satu persatu, alasan kau datang ke sekolah ini sudah jelas. Hanya untuk mengacaukan ketertiban SMA Gomryong. Sekarang pikirkan baik-baik. Siapa yang bisa menstabilkan Gomryong? Aku berikan dua pilihan. Kim Wong Wong atau orang yang sedang mencekikmu ini. Di sisi lain, tampak Manho dan rekan-rekannya berdiri di tengah lapangan yang kini porak-poranda seperti arena pertempuran. Nafas mereka masih berat, pakaian berdebu, namun senyum puas terlukis di wajah. Sambil memegang tongkat baseball, Manho berkata lantang, di sini sudah beres. Kurasa Daegun juga sudah menyelesaikan bagiannya. Benar saja, tak jauh dari sana. Daegun masih berdiri di atas tubuh Ijungman yang terkapar. Dengan suara berat dan dingin, ia memperingatkan semua yang tersisa, jangan pernah injakkan kaki kalian lagi di sekolahku. Kalau berani datang lagi, aku pastikan kalian tak akan bisa berjalan pulang. Manho menghampiri dengan langkah mantap. Kau biarkan mereka begitu saja? Tanyanya penuh nada menantang. Pemimpin mereka, Kim Won Wong, terlalu pengecut sampai harus minta bantuan dari sekolah lain. Bagaimana kalau kita habisi saja semuanya sekarang? Daegun mengusap rambutnya yang berantakan dan menggeleng pelan. Tidak perlu, aku masih ada urusan lain. Ia menatap Manho dengan tulus. Dan terima kasih sudah datang membantuku. Mendengar itu, Manho dan para rekannya saling pandang, wajah mereka sedikit memerah. Santai saja, kita ini teman sekelas kan? Dari belakang, Minso yang sejak tadi bersembunyi akhirnya melangkah maju. Ia menunduk, wajahnya merah menahan rasa bersalah. Maaf dan terima kasih. Daegun, aku nggak bisa bantu apa-apa.
Daegun menepuk bahunya pelan lalu menoleh ke arah Jinmo yang masih berdiri terpaku. Bagaimana kau masih ingin menghajarku? Tanyanya datar. Jinmo menunduk dalam, suaranya pelan dan bergetar. Aku minta maaf. Waktu itu aku nggak punya pilihan lain. Sementara itu tak jauh dari sana Ara dan Ina berlari menghampiri. Wajah mereka penuh kecemasan. Kalian nggak apa-apa kan? Tanya Ara dengan nada panik. Namun tubuhnya tiba-tiba goyah, hampir terjatuh. Refleks, Daegun menangkapnya tepat sebelum tubuh itu menyentuh tanah. Jarak mereka begitu dekat membuat jantung Ara berdegup tak karuan. Ia menatap wajah Daegun yang hanya beberapa inci darinya, pipinya merona. Terima kasih Daegun, ujarnya lirik. Daegun tersenyum tipis. Untung kalian tidak terluka, maaf. Aku sudah menyeret kalian ke dalam masalah ini. Ara buru-buru menggeleng. Bukan salahmu. Semua ini gara-gara Jinmo. Namun sebelum suasana bisa mencair, Ina memotong tajam. Cukup. Tatapannya menusuk seperti bilah kaca. Kalian semua sama saja. Berhentilah jadi pembuli. Jangan sakiti anak-anak di sekolah lagi. Ucapannya menggantung di udara sebelum ia berbalik dan menarik tangan Ara. Ayo, kita pergi. Dalam perjalanan pulang, Ina berjalan dengan langkah berat. Maaf, Ara. Tadi aku terlalu keras. Ara hanya tersenyum canggung. Tapi dalam hati Ina bergumam dingin, orang itu bukan tipe yang kucari untuk menjalankan rencanaku. Tak lama kemudian, Ina berhenti dan berkata, kau pulang duluan. Aku mau ke suatu tempat. Ara menatapnya penuh tanya. Kau mau menjenguk Jiwon ya? Ina mengangguk menyibakkan rambutnya pelan. Iya, aku harus menjenguknya hari ini. Ara melambaikan tangan saat Ina perlahan berjalan menjauh. Dalam hatinya, gadis itu bergumam. Hari ini Ina terlihat lebih sensitif. Pasti karena adiknya. Beberapa jam kemudian di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi, Ina berdiri di samping ranjang seorang anak laki-laki yang terbaring lemah dengan masker oksigen menutupi wajahnya. Tubuhnya dipenuhi kabel medis, kulitnya pucat seperti porselen. Ina lalu menatapnya dengan mata yang mulai berair. Apa mereka tidak pernah memikirkan akibat dari perundungan mereka? Gumamnya lirih. Rasa bersalah, kemarahan, dan kesedihan berpadu di dalam dirinya seperti badai yang tak punya arah keluar. Sementara itu di tempat lain Kim Won Wong tampak santai di kursi memainkan ponsel di tangannya seolah dunia tak punya urusan dengannya. Namun dari kejauhan langkah kaki berat mulai terdengar mendekat. Ia mengangkat kepalanya dengan malas dan mendapati Jinmo datang bersama beberapa orang. Sorot mata Jinmo kali ini bukan lagi ketakutan, melainkan api yang menyala. Di taman yang diselimuti suasana tegang, Yang Jinmo menatap Kim Won Wong dengan pandangan yang menyala marah, seolah bara api telah bersemayam di balik matanya. Kim Won Wong memperhatikan gerak-gerik Jinmo yang perlahan memasukkan tangannya ke dalam saku, membuat udara di antara mereka terasa berat dan penuh ketegangan. Ia mengernyit, merasakan ketidaknyamanan yang menjalar, lalu menegur dengan nada tajam, "Hei, ada apa dengan sikapmu? Keluarkan tanganmu dari saku sekarang." Namun Jinmo tetap diam. Ia hanya melangkah maju dengan langkah berat, penuh maksud tersembunyi. Kim Won Wong mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Tatapannya bergeser ragu. Lalu ia menunduk dan di sanalah pandangannya membeku. Melihat tangan Jinmo yang mengepal begitu erat hingga buku jarinya memutih. Dalam hati, Won Wong bergumam gelisah. Sial, apa yang sedang terjadi di sini? Tanpa peringatan, Jinmo tiba-tiba melepaskan tinju keras yang melesat menuju wajah Kim Won Wong. Namun refleksnya masih bekerja. Ia berhasil menghindar dengan cepat. Pukulan berikutnya datang dari arah samping, tapi Won Wong kembali bergerak lincah mengelak tepat pada waktunya. Dengan napas terengah, ia mendesis kesal. Sialan, dasar brengsek Jinmo. Sebelum ucapannya tuntas, tinjunya sendiri sudah lebih dulu melesat, menghantam pinggang Jinmo dengan keras. Suara desahan kesakitan keluar dari mulut Jinmo yang terbungkuk menahan nyeri. Belum sempat ia menata diri, pria berambut merah menyala melompat maju seperti api yang menyambar bensin. Melihat itu, Kim Won Wong menggertakkan giginya, matanya memantulkan amarah yang mendidih. Sialan, bajingan-bajingan ini, serunya penuh geram. Tendangan keras pria berambut merah menghantam dada Won Wong hingga tubuhnya terdorong mundur. Tak memberi waktu untuk bernapas, pria berambut abu-abu datang menyerbu. Kali ini Won Wong tak sempat menghindar. Tinju pria itu mendarat telak di pipinya, membuat kepalanya terpelanting. Dalam keadaan limbung, pria berambut hitam langsung memanfaatkan celah. Tendangannya menghantam tubuh Won Wong dan melemparkannya ke belakang. Jinmo, dengan wajah penuh kebencian, tak membuang kesempatan.
Tinju terakhirnya menghantam wajah Won Wong dengan kekuatan penuh. Wajah Kim Won Wong kini lebam dan bengkak, darah menetes di sudut bibirnya. Namun di balik rasa sakit yang mencabik, hatinya menyala oleh amarah yang nyaris tak tertahankan. Bangsat, brengsek, sialan, sumpahnya dalam hati. Meski tubuhnya gemetar dan luka-luka, ia tetap berdiri tegak, sementara keempat lawannya mengepung seperti serigala lapar yang mencium darah. Sementara itu, di rumah sakit, suasana sunyi menekan hati. Ina duduk di kursi tunggu dengan wajah murung, matanya menatap kosong ke lantai putih yang dingin. Bayangan perkelahian yang dipimpin Daegun terus berputar di kepalanya. Dengan suara lirih, ia bergumam. Apakah semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan seperti ini? Kembali kepada Kim Won Wong, kini ia benar-benar tak lagi sanggup menandingi keempat pria itu sendirian. Satu-satunya pilihan yang paling rasional hanyalah melarikan diri. Dengan pikiran itu yang berputar cepat, Kim Won Wong seketika berusaha kabur. Keempatnya langsung mengejar. Rasa dendam dan amarah lama menggerakkan mereka bak anjing gila yang mengincar mangsanya tanpa ampun. Kim Won Wong berlari sekuat tenaga, napasnya memburu sementara Jinmo dan kawan-kawannya mengejarnya tanpa sedikit pun melambat. Mereka berlari dari satu gang ke gang lain. Sesekali Kim Won Wong menoleh ke belakang, berharap memastikan apakah jarak telah terbentuk antara dirinya dan pengejarnya. Namun kakinya tersandung sesuatu dan nyaris terjerembab jatuh. Melihat hal itu, Jinmo segera menyerbu dengan tinju terangkat siap menghantam dengan brutal. Beruntung, Kim Won Wong berhasil menata kembali keseimbangan tubuhnya. Ia mengelak dan bahkan sempat melancarkan tamparan kejutan ke wajah Jinmo. Tetapi melawan 4 orang sekaligus adalah perkara yang mustahil untuk dimenangi. Salah seorang dari mereka menendang perut Kim Won Wong dengan kekuatan penuh. Tubuhnya terpental dan menghantam dinding di dekatnya. Pria berbaju abu-abu mengerutkan alis lalu berteriak dengan nada kesal. Kami masih menahan diri. Dasar brengsek. Jinmo menyeringai sinis dan menambahkan dengan nada mengejek. Kenapa lari kayak pengecut begitu? Kami bahkan belum benar-benar menyentuhmu. Tapi kau sudah panik. Aku sudah bilang kau akan menuai apa yang kau tabur. Selama ini kau selalu menginjak-injak kami. Pasti kau menikmatinya kan? Lihat wajahmu sekarang. Lucu banget ya kalau ketakutan. Hahaha. Kim Won Wong terduduk bersandar di dinding. Matanya memancarkan kecemasan yang pekat saat menatap mereka. Jinmo mengerutkan kening lalu berkata dingin. Sekarang apa yang bisa kau lakukan sendirian? Menyedihkan sekali. Dulu aku bodoh karena selalu menuruti perintahmu. Kim Won Wong. Aku bersumpah tidak ingin melihat bajingan sepertimu lagi. Di rumah sakit, seorang pemuda terbaring tak sadarkan diri. Ina duduk di samping ranjang, menatap Jiwon dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Semakin lama ia memandang, semakin berat beban di dadanya. Ia menggigit bibir, menahan gelombang emosi yang hampir pecah, namun rasa tidak nyaman terus menjalari hatinya. Dalam hati ia berbisik pelan, penuh harap dan janji. Jiwon, orang-orang yang melakukan ini padamu akan kubuat mereka membayar. Jadi, Jiwon, tolong bangunlah. Tolong dengarkan permintaanku. Di sekolah, suasana pagi mendadak riuh oleh suara seorang murid laki-laki yang tampak bersemangat luar biasa. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, matanya berkilat penuh antusiasme. Dengan nada tinggi ia berseru, "Hei, kalian sudah dengar belum? Tadi malam, Kim Won Wong dipukuli habis-habisan oleh Jinmo." Sambil berbicara, ia membuka video di ponselnya dan menunjukkannya kepada teman-teman yang segera berkerumun dengan rasa ingin tahu membara. Salah seorang murid lain menatap layar dengan tatapan puas lalu berkomentar sinis, "Wah, Kim Won Wong memang sampah, sok jago terus. Lihat sekarang, jadi bahan tontonan semua orang." Namun belum sempat ucapannya tuntas, suara keras menggelegar dari arah pintu. Pintu kelas terbuka lebar dengan hentakan kasar. Yang Jinmo muncul bersama rombongannya berjalan masuk dengan langkah penuh kesombongan. Setiap anggota kelompoknya menegakkan kepala dan mengangkat dagu tinggi, seolah aula kelas itu kini menjadi panggung kemenangan mereka. Suara bisik-bisik langsung mengalir di antara para murid. Sepertinya ketua kelas sudah berganti, ya, gumam salah satu dari mereka. Begitu memasuki ruangan, Jinmo langsung menjatuhkan dirinya ke kursi. Ia menaruh kakinya di atas meja, menampakkan postur seenaknya, lalu tertawa keras, tawa penuh kemenangan, kemudian dia berkata, "Haha, dasar bajingan Kim Won Wong, masih belum muncul juga ya. Sepertinya dia sudah tak berani datang lagi ke sekolah." Dua murid berwajah penurut segera menghampiri dengan sikap sopan, menundukkan kepala seolah sedang berbicara pada penguasa baru. "Jinmo, bagaimana dengan tugas antar barang?
Apa masih harus kami lakukan seperti biasa? Jinmo menyunggingkan senyum puas, lalu menoleh ke arah temannya yang berambut hitam dan bertanya santai. Menurutmu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pria berambut hitam itu tersenyum lebar, lalu menjawab lantang. Mari kita adakan perlombaan. Pemenangnya akan jadi pengantar barang yang baru. Namun sebelum tawa mereka sempat pecah, terdengar langkah kaki berat mendekat dari arah koridor. Suara itu perlahan mendekat, lalu berhenti tepat di ambang pintu. Jinmo spontan menoleh. Jantungnya berdebar hebat saat matanya menangkap sosok yang berdiri di sana, Daegun. Dalam sekejap, seluruh arogansi Jinmo lenyap. Wajahnya memucat dan suaranya bergetar saat menyapa. Daegun, selamat pagi. Ia buru-buru menarik tangannya keluar dari saku dan menurunkan kaki yang tadi bertengger di atas meja. Posturnya yang semula congkak seketika berubah menjadi kaku dan sopan, penuh kegugupan. Dengan nada ragu, ia mencoba bertanya, Daegun, kau kemari untuk apa? Daegun hanya tertawa pelan, tawa yang terdengar datar namun mengandung tekanan dingin. Tatapannya menusuk tajam, seolah mampu mengupas habis setiap lapisan keberanian Jinmo. Selamat ya, katanya perlahan. Sekarang kau sudah jadi pemimpin baru. Kau kelihatan sangat senang dengan posisi itu. Jinmo menggaruk kepalanya dengan canggung, senyumannya kaku dan memaksa. Haha, ya, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tapi terima kasih Daegun. Semua ini juga berkat dirimu. Mendengar ucapan itu, ekspresi Daegun seketika berubah serius. Sorot matanya menajam, menembus Jinmo seperti bilah baja yang ditempa dingin. Dengan suara yang dalam dan tenang, namun mengandung tekanan yang menusuk, ia berkata, sekarang putuskan. Mau gunakan posisi pemimpinmu untuk melawanku, atau mau menerima pukulan lalu berhenti? Kata-kata itu menggema di ruangan, membuat udara di sekitar mereka seolah berhenti berputar. Jinmo menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Ia berdiri perlahan sambil menutupi bagian bawah tubuhnya dengan kedua tangan. Wajahnya pucat pasi, penuh ketakutan. Dengan suara nyaris bergetar ia memohon. Daegun, kumohon, pukul aku dengan ringan saja. Daegun menyeringai tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan sedikit pun. Ringan, ya? Ucapnya pelan. Baiklah. Seluruh kelas terdiam. Tidak seorang pun berani bersuara, tidak satu pun yang berani bergerak. Semua hanya menatap adegan itu dengan napas tertahan. Daegun mengangkat tinjunya perlahan, gerakannya tenang namun berisi kekuatan yang menakutkan. Bibirnya terangkat membentuk senyum samar. Baik, aku akan memukulmu ringan. Dan saat itu juga tinju Daegun melesat. Satu hantaman bersih mendarat di pipi Jinmo. Namun anehnya, Jinmo tidak langsung merasakan sakit. Sebaliknya, tubuhnya terasa ringan, pikirannya mendadak jernih, seperti kabut tebal di kepalanya tersibak begitu saja. Dalam hati ia bergumam, dia memukulku. Tapi kenapa rasanya begitu lega? Seolah tubuhku melayang, melayang ke atas seperti sedang terbang, terbang begitu saja. Namun kesadaran segera menamparnya kembali. Matanya melebar. Sial, apa yang terjadi? Aku melayang sejauh ini? Tidak mungkin. Satu pukulan tidak mungkin membuatku terbang sejauh ini. Kenyataan berbicara lain. Pukulan Daegun begitu kuat hingga tubuh Jinmo terhempas keras ke lantai, menghantam permukaan ubin dengan suara berat. Tubuhnya tak lagi bergerak, matanya kosong, wajahnya menampilkan kebingungan yang kaku, seolah jiwanya sempat meninggalkan raganya. Daegun menatapnya sebentar lalu mendecak kesal. Dasar bocah, gumamnya singkat, suaranya datar namun mengandung kejengkelan yang jelas. Ia kemudian menoleh ke arah sisa anak buah Jinmo. Wajah mereka serempak memucat. Daegun tersenyum tipis, senyum yang lembut di permukaan, namun syarat dengan wibawa yang tak terbantahkan. Jadi kalian semua ikut terlibat, ucapnya pelan. Apa aku harus mengurus kalian sekaligus? Ketegangan meledak. Pria berambut hitam dengan cepat mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, tanda menyerah tanpa syarat. Dengan suara gemetar ia berusaha menjelaskan. Hey, Daegun, kami sudah bukan satu geng lagi. Kami baru saja bubar 3 detik yang lalu. Daegun hanya mendesah panjang. Ia menepuk pundak pria itu pelan, lalu menunduk sedikit, menatap lurus ke matanya sambil berbicara dengan nada tegas namun terkendali. Ingat, mulai sekarang, jangan pernah lagi berkumpul untuk menindas orang lain atau membuat keributan. Lebih baik kalian hidup tenang dan urus saja urusan masing-masing. Mengerti? Ketiga pria itu langsung menjawab serentak. Suara mereka bergetar oleh ketakutan. Ya, kami mengerti. Daegun memandang mereka sekali lagi, memastikan pesannya tertanam kuat sebelum akhirnya berbalik dan melangkah keluar dari kelas. Begitu sosoknya menghilang di balik pintu,
Suasana hening seketika pecah oleh desahan panjang pria berambut merah. Ia menggaruk kepalanya dan bergumam frustrasi. Mulai sekarang, mimpiku adalah jadi kaleng penyok. Pria berambut abu-abu di sebelahnya langsung menyahut sambil terkekeh. Nada suaranya seperti lelucon di tengah reruntuhan. Mau lomba? Siapa hidupnya yang paling hancur? Aku yakin aku akan menang. Begitu Daegun melangkah keluar dari kelas, suasana berubah hening seketika. Pria berambut abu-abu yang tadi sempat menggoda kini menghela napas panjang, nadanya berubah sendu penuh rasa hormat. Dia benar-benar orang terkuat yang pernah kutemui, gumamnya lirih. Ia menoleh pada Jinmo yang masih tergeletak tak berdaya, menampar pipinya pelan tapi keras cukup untuk membangunkannya. Bangun bajingan, serunya. Setelah mengalahkan ketua dari 4 kelas sekaligus, Daegun berjalan menyusuri lorong sekolah dengan langkah tenang namun berwibawa. Aura yang memancar darinya seolah milik seorang dewa perang, dingin, menakutkan, dan tak tertandingi. Ketampanannya yang kalem berpadu dengan ketangguhan fisiknya menjadikannya sosok yang membuat setiap pasang mata beralih menatap. Hanya dalam waktu seminggu sejak pindah sekolah, nama Daegun sudah menggema di seluruh penjuru gedung. Saat sampai di kelas, ia duduk dengan elegan, mengenakan kacamatanya lalu membuka buku. Pandangannya fokus, seolah dunia luar tak lagi penting. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Kelompok Manho berdiri di dekatnya, berisik seperti kawanan monyet di pagi hari. Jongman berseru lantang. Di angkatan ini, kau adalah harta terbesar. Manho melompat kegirangan. Suaranya memenuhi ruangan. Luar biasa, kau berhasil menaklukkan 4 kelas sekaligus. Gila, kau benar-benar hebat. Hojong mendekat, berbisik penuh kagum. Astaga, itu keren sekali. Aku suka banget. Daegun memejamkan mata sejenak, lalu tanpa ekspresi mengambil sebuah buku dan mengayunkannya ringan ke wajah 3 temannya itu. Diamlah sedikit, ucapnya datar namun tegas. Hojong mengusap wajahnya menahan tawa kecil. Dalam hatinya ia berpikir geli, hehe, dibanding pukulan pertamaku dulu. Yang barusan ini terasa seperti belayan lembut. Ia lalu menatap Daegun penuh semangat dan bertanya, Daegun, kapan kau mau ikut main warnet bareng kami? Aku baru saja naik peringkat ke gold, tahu. Daegun menghela napas, mendorong kacamatanya perlahan ke atas dengan ujung jarinya. Suaranya tenang namun syarat kejengkelan. Kalian ini benar-benar menyebalkan. Tapi baiklah, kita lihat saja nanti setelah kelas. Mendengar itu, Jongmin hampir menjerit kegirangan. Matanya berbinar seperti anak kecil yang mendapat hadiah impian. Astaga, sepertinya doaku akhirnya terkabul. Serunya penuh emosi. Manho menepuk bahunya sambil tertawa canggung. Tapi dia cuma bilang setuju nanti loh. Hojong langsung menukas lantang. Apa maksudmu cuma setuju? Itu artinya iya. Bodoh. Jongmin memegangi kepalanya. Tampak kesal. Kepalaku pusing dengar ocehanmu. Lebih baik kita pergi sekarang, sebelum Daegun berubah pikiran. Namun Daegun menoleh perlahan. Nada suaranya kembali dingin namun tak perlu diulang 2 kali. Kalau kalian terus ribut seperti ini, aku lebih baik tetap di rumah. Tiba-tiba sebuah tangan kecil menarik lengan Jongmin. Suara lembut itu menyingkap harap, aku juga mau ikut. Jongmin menjawab ketus. Nada sinis menghias kata-katanya. Tapi Gyuri, kau bahkan tidak main League of Legends. Gyuri membalas dengan suara gemetar karena gugup. Aku main. Jongmin segera mencibir. Omong kosong. Pangkatmu apa kalau begitu? Gyuri terdiam. Tak mampu menjawab. Jongmin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek. Dasar pembohong. Kau hanya bilang begitu supaya bisa ikut dengan Daegun, kan? Mendengar celaan itu, gadis berwajah lembut itu meledak. Dengan kemarahan yang mengejutkan, ia meninju wajah Jongmin sambil berteriak keras. Diam! Aku juga bisa duduk dan main Pikachu dengan kalian kalau aku mau. Seketika suasana kelas berubah kacau balau. Manho buru-buru menarik Gyuri menjauh, berusaha menahan kegaduhan, sementara Hojong melangkah cepat mencoba menengahi, tidak sepadan. Tenanglah, namun Gyuri masih terus menendang dan melontarkan makian penuh frustrasi. Kadang mulut yang lebih cepat daripada otak itu adalah sebuah kejahatan. Dasar bodoh. Di kelas 5, Yu Jesok sedang menelpon. Namun panggilannya terus terputus-putus. Suzy menyilangkan tangan, raut wajahnya memancarkan kekesalan, lalu bertanya datar, apa Kim Won Wong berencana untuk keluar sekolah? Dia tidak kalah dalam duel 1 lawan 1, jadi apa masalahnya? Yo Jesok teringat ucapan Kim Won Wong dan menjawab lirih, tentu saja aku tidak akan masuk sekolah. Kalau sampai ketemu orang-orang kelas 2 itu, rasanya sangat memalukan. Ia menghela napas panjang sebelum menambahkan, mungkin dia tidak akan pernah kembali ke sekolah. Suzy mengerutkan dahi.
lalu menjawab, tapi murid baru itu tampan, jago bertarung, tapi benar-benar menyebalkan. Dia terlalu sempurna. Setelah itu ia menoleh ke Yo Jae-sok dan menekan. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau berencana menyerah begitu saja? Murid baru itu, apa kau merasa kurang percaya diri sekarang setelah sendirian? Yo Jae-sok menjawab dengan canggung. Suara bergetar. Ya, mungkin aku agak khawatir. Suzy menghela napas panjang, lalu menasihati. Kalau begitu seharusnya kau tidak perlu peduli dengan popularitas sejak awal, atau kau bisa saja membuat aliansi dengan yang lain. Yo Jae-sok merespon kesal. Aliansi bukan berarti aku tidak terpikir, tapi kelas lain itu kelas 4, 5, 7, 8, 9. Saat itu Yo Jae-sok merasakan sesuatu yang ganjil. Ia menoleh ke Suzy dan menegur, bukankah kau bilang tidak peduli dengan popularitas? Suzy segera memalingkan wajah, menutupi kegelisahan, dan menjawab tajam, memang benar, kenapa aku harus peduli dengan peringkat itu? Namun kala itu pikirannya justru dipenuhi bayangan kelas sebelumnya, rasa panas merebak di tubuhnya, bibirnya tergigit pelan. Di dalam pikirannya, sebuah bisik dendam berputar, aku tidak percaya aku benar-benar mengucapkan hal itu kemarin. Dasar pria menjengkelkan, apa yang harus kulakukan untuk membuatnya menderita?